Kamu masuk ke tempat berkumpulnya kisah kultivasi, petualangan abadi, dan perjalanan menuju puncak kekuatan. Ikuti setiap episodenya dan saksikan lahirnya legenda. Selamat datang di portal lanjutan. Seni Gila 9 Agung Season 104. Aku tertipu. Luo Tianhong merasakan firasat buruk, tetapi sudah terlambat. Ya, Luo Tianhong selalu bersikap arogan, dan ditambah dengan cedera berulang yang dialami Lin Chen, dia tidak menganggap Lin Chen serius. Sayangnya, Gu Xiong ini bukanlah Gu Xiong yang itu. Luo Tianhong hampir tidak tahu apapun tentang Lin Chen. Tidakkah kau dengar bahwa pasukan yang sombong pasti akan kalah? Sebuah suara dingin, membawa sedikit angin yang menusuk tulang, seperti salju tebal yang menggigit, menyelimutinya. Ekspresi Luo Tianhong tampak ngeri. Meskipun cermin ajaib itu bereaksi, kesadarannya jelas melambat. Penguburan jiwa. Serangan jiwa iblis, kekuatan sihir tak terlihat, seketika menembus pikiran Luo Tianhong. Terutama di negeri rintangan sihir, serangan jiwa iblis Lin Chen bahkan lebih mematikan. Luo Tianhong ketakutan. Di bawah serangan jiwa iblis yang tiba-tiba itu, dia merasa seolah pikirannya langsung jatuh ke jurang gelap yang tak berujung, dan kesadarannya memasuki keadaan kosong sesaat. Dalam duel antar master, bahkan kesalahan kecil pun dapat berakibat fatal. Satu tarikan napas. Bagi Lin Chen, itu sudah lebih dari cukup. Tanpa bayangan. Pencapaian besar, niat pedang, sisa bayangan penghancur jiwa, tebasan yang jahat dan kejam datang. Tentu saja, kultivasi alam inti emas 6 revolusi puncak Luo Tianhong bukanlah untuk pamer. Perasaan bawah sadar akan krisis kematian membangkitkan tekadnya. Namun, serangan Lin Chen sangat cepat, dan bahkan jika kesadarannya bereaksi, gerakan pertahanannya tidak dapat mengimbangi. Perlindungan cermin ajaib. Cahaya magis memancar. Seperti cermin yang memantulkan cahaya, cermin magis yang telah menyerap sejumlah besar ki penghalang sihir tiba-tiba memancarkan energi sihir yang sangat menakutkan sebagai bentuk perlindungan bagi tuannya. Lin Chen terkejut. Dia tidak menyangka cermin ajaib itu mampu melindungi tuannya. Menghadapi serangan balik berupa semburan energi sihir yang begitu kuat, Lin Chen tidak punya pilihan selain langsung mengaktifkan jiwa iblis emas. Boom, gelombang. Energi magis yang bergulir, luas dan dahsyat, menyapu dan menghantam Lin Chen. Mereka tidak menyadari, sebuah kejadian aneh telah terjadi. Sungguh mengejutkan baginya. Energi penghalang sihir yang bergelombang, dengan tubuh Lin Chen sebagai celahnya, menyerbu tubuh Lin Chen tanpa rasa ketidakharmonisan, gelombang demi gelombang. Setelah dimurnikan oleh 9 meridian, energi itu berkumpul di laut sihir. Ekspresi Lin Chen dingin dan tegas, seolah-olah dia telah berubah menjadi iblis, mengabaikan serangan energi sihir. Dengan sisa tebasan bayangan, dia secara aneh melintasi dan langsung menebas ke arah dada Luo Tianhong. Wajah Luo Tianhong dipenuhi rasa takut. Dia tidak menyangka bahkan cermin ajaib pun tidak mampu menahan serangan Lin Chen, dan dia masih tidak mengerti mengapa Lin Chen bisa mengabaikan kerusakan dari rintangan sihir yang dahsyat itu. Dalam kepanikannya, Luo Tianhong buru-buru mengangkat pedang perangnya dan berhadapan dengan ujung yang tajam. Namun, ketika ujung-ujung tajam itu hampir bertabrakan, sebuah pemandangan aneh dan tak terpahami muncul. Rasanya seolah-olah ujung pedang tanpa bayangan milik Lin Chen, seperti bayangan tak terlihat, secara aneh menembus pedang pertempuran di tangan Luo Tianhong. Kemudian, bayangan yang tersisa mengeras, dan tepi tajamnya menusuk. Luo Tianhong sangat ketakutan dan secara naluriah mundur, tetapi dia masih terlambat satu langkah. Puci, gelombang. Daging dan darah berhamburan. Luo Tianhong merasakan sakit yang membakar di dadanya. Sebuah luka sayatan berdarah yang dalam dan panjang menganga di dadanya, dan tulang rusuknya hancur, hampir memperlihatkan jantungnya. Garis miring ini. Bisa dikatakan bahwa dia nyaris lolos dari kematian. Jika Luo Tianhong bergerak lebih lambat satu langkah, dia mungkin akan langsung terbunuh oleh tebasan mendadak Lin Chen. Setelah terkena satu tebasan, bagaimana mungkin Lin Chen bisa berhenti? Hancurkan bayangan. Lin Chen mengeluarkan teriakan dingin, dan jarum bayangan muncul kembali. Hosh, gelombang. Berkas-berkas cahaya samar, seperti bayangan sisa, berkelebat masuk dan keluar, dipenuhi dengan kekuatan pedang yang dahsyat dan luar biasa. Cahaya bayangan itu menembus udara, saling bersilangan, dan dengan ganas menyapu titik-titik vital Luo Tianhong di seluruh tubuhnya. Luo Tianhong sudah terluka parah, berdarah banyak. Pergeseran mendadak dari menyerang ke bertahan, dan kesenjangan besar dalam pemahamannya tentang kekuatan lawannya, membuat Luo Tianhong lengah berulang kali. Menghadapi serangan jarum bayangan yang tak terduga, Luo Tianhong sudah kebingungan. Dia sepenuhnya bergantung pada kecepatan reaksi cermin ajaib, mengayunkan pedang perangnya dengan panik, dan dengan canggung bertahan melawan serangan jarum bayangan. Hosh, gelombang. Jarum bayangan selalu berubah, seperti hantu dan tak terlihat, menembus kemana-mana. Seperti benang, mereka saling bersilangan dan menjalin jaring, menjerat Luo Tianhong dengan erat, berkelebat bola-balik. Perasaan itu, rasanya seperti dikepung dari segala sisi, dengan bahaya mengintai di mana-mana. Luo Tianhong mundur sambil mati-matian mempertahankan diri. Bahkan dengan bantuan cermin ajaib, dia merasa semakin tak berdaya dalam situasi yang sepenuhnya pasif. Akhirnya, gelombang. Dengan suara robekan yang tajam, Luo Tianhong tanpa sengaja melakukan kesalahan dan sayangnya terkena jarum bayangan.
Jarum bayangan yang dingin itu, yang membawa daya tembus yang sangat tajam dan mematikan, dengan mudah menembus daging dan darah Luo Tianhong. Kemudian, jarum bayangan itu setipis arus listrik, memiliki ujung yang tajam, dan seperti sepasang gunting, ia menembus daging dan tulangnya, melintasi meridian dan sarafnya. Pada saat yang sama, jejak kekuatan jahat sangat mengikis daging, darah, dan esensinya, menyebabkannya merasakan sakit yang hebat. Keluar. Luo Tianhong meraung, dan tiannya bergejolak hebat, dan wujud serta jiwanya bergetar. Aura sejati kekuatan mistik yang dahsyat dan menakutkan meledak dari dalam tubuhnya, berusaha secara paksa mengusir jarum bayangan yang telah menyerang tubuhnya. Yang menjijikkan adalah, di bawah kendali mental Lin Chen, jarum bayangan yang menembus itu seperti virus mematikan. Sekuat apapun kekuatan yang dilepaskan Luo Tianhong, dia tidak bisa menyingkirkan kehancuran dan kerusakan yang ditimbulkan oleh jarum bayangan tersebut. Ah, gelombang. Luo Tianhong menjerit kesakitan, merasa seolah-olah meridiannya akan hancur oleh kekuatan pedang jarum bayangan, dan seluruh sistem sarafnya juga terstimulasi dan rusak oleh jarum bayangan, yang memengaruhi tindakan dan kesadarannya. Inilah kekuatan jarum bayangan. Selama jarum bayangan berhasil menembus tubuh, dan tidak ada tindakan penanggulangan yang tepat untuk memaksanya keluar, bahkan seorang ahli alam inti emas 7 putaran pun dapat disiksa perlahan hingga mati. Hehe, kakak senior Tianhong tidak berteriak-teriak tentang bersenang-senang. Kalau begitu aku akan menambah bahan bakar ke api. Lin Chen tersenyum licik, mengendalikan jarum bayangan sesuka hatinya. Terutama dalam pertempuran sebenarnya, Lin Chen bahkan lebih terampil. Hosh, hosh, gelombang. Ujung-ujung tajam jarum bayangan itu bergerak aneh, menusuk dan menancap, semuanya menembus tubuhnya. Hanya satu jarum bayangan saja sudah membuat Luo Tianhong tak berdaya, kesakitan luar biasa. Sekarang, dengan 9 jarum menembus tubuhnya, jarum-jarum itu menjadi semakin tak terkendali, bergerak tajam menembus daging, tulang, dan meridian Luo Tianhong, menghancurkan dan merusak. Rasanya seperti digigit oleh 10.000 semut, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, dan dia hampir tidak bisa mengalirkan asal mistik di dalam tubuhnya, yang hampir sepenuhnya tersegel. Tiba-tiba, Lin Chen tiba-tiba muncul, mendekat. Wajah dingin dan tegasnya berada dekat dengan Luo Tianhong. Matanya seperti kegelapan dunia bawah, menatap langsung ke mata Luo Tianhong yang dipenuhi rasa takut. Senyum dingin yang jahat tersungging di sudut mulutnya, hehe, jangan terlalu sombong. Tidak semua orang sesederhana yang kau bayangkan. Setelah berbicara, ujung pedang itu menusuk seperti guntur, dengan ganas menembus dada Luo Tianhong. Dalam sekejap, tubuh Luo Tianhong menegang. Dalam keputusasaan, ia berhenti bergerak-gerak. Wajahnya pucat pasi, matanya merah, dan ia menatap Lin Chen yang seperti iblis di hadapannya dengan penuh kebencian dan keengganan. Seolah tercerahkan, bibirnya bergetar hebat, kau bukan Gu Xiong. Sepertinya kau tidak sepenuhnya bodoh, tetapi sayangnya kau menyadarinya terlalu terlambat. Lin Chen mencibir, meskipun aku bukan Gu Xiong, kau telah mengancam keselamatan pribadiku, terutama karena kau memegang artefak sihir dan bukan orang baik, jadi aku hanya bisa meminta maaf. Kau, siapa kau? Luo Tianhong menggertakkan giginya karena benci. Sekalipun dia mati, dia ingin mati dengan mengetahui siapa yang membunuhnya. Saya adalah perwujudan keadilan, khususnya di sini untuk menghilangkan kejahatan bagi masyarakat. Lin Chen bercanda. Kau, Luo Tianhong sangat marah hingga matanya hampir keluar. Jangan terlalu banyak berpikir, pergilah dengan damai. Ekspresi Lin Chen tiba-tiba berubah dingin. Dia dengan ganas menghunus pedang perangnya, sekaligus menghancurkan jantung Luo Tianhong, lalu mengayunkan tangannya, kobaran api yang dahsyat menyapu area tersebut. Tidak, gelombang. Luo Tianhong menjerit histeris. Tubuhnya terbakar oleh api yang sangat besar, tak menyisakan tulang, dan berubah menjadi abu. Langsung, Lin Chen merebut cermin ajaib itu dengan satu tangan, menghapus kesadaran sang guru, dan mengenalinya kembali dengan setetes darah. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa kekuatan sihir yang sangat dahsyat tersembunyi di dalam cermin ajaib itu. Meskipun Lin Chen belum bisa menguasai penggunaan cermin ajaib, dengan cermin ajaib di tangannya, dia bisa mengabaikan erosi ki penghalang sihir. Harta karun yang bagus, ini juga keuntungan tambahan. Lin Chen sangat gembira, karena cermin ajaib dapat menyerap dan memurnikan ki penghalang sihir, dan larangan sihir dibentuk menggunakan ki penghalang sihir, mungkin cermin ajaib akan menjadi musuh bebuyutan larangan sihir. Dan Luo Tianhong meninggal secara tidak adil. Dia jelas memiliki kekuatan yang besar, tetapi karena kesombongan dan keangkuhannya, dia berulang kali meremehkan Lin Chen, berpikir dia bisa mempermainkan Lin Chen. Dia sama sekali tidak tahu. Serangan balik tak terduga Lin Chen membuat Luo Tianhong benar-benar lengah, yang menyebabkan kekalahan dan kematiannya di mata air kuning. Dia sangat terkejut dan senang. Pikiran Lin Chen tiba-tiba menegang. Kewaspadaannya sangat tinggi, terutama di bawah niat persatuan langit dan manusia. Gangguan apapun sepenuhnya berada dalam persepsinya. Tiba-tiba, uset, gelombang. Pelangi sihir yang dahsyat tiba-tiba muncul begitu saja, datang tiba-tiba, menembus rintangan sihir, seperti sambaran petir, menyerang dengan ganas ke arah punggung Lin Chen. Hati-hati, seru naga iblis darah. Lin Chen sudah bersiap. Dengan kilatan aneh, tubuhnya bergeser. Meskipun teknik gerakan Lin Chen sangat cepat, pelangi sihir itu tetap melewatinya dari jarak dekat, menembus rintangan sihir kehampaan, penuh dengan kekuatan dan daya mematikan yang sangat menakutkan.
Hampir saja, Lin Chen berkeringat dingin dan segera waspada ke segala arah. Lumayan, kau berhasil menghindari jari matahari ajaibku. Sebuah suara dingin bergema samar-samar. Dia melihatnya. Rintangan sihir hampa itu berguncang, dan sesosok bayangan gelap seperti tinta, dingin dan tegas, muncul dengan menyeramkan. Wajahnya seperti kertas putih, tanpa warna apapun, matanya kosong dan tak bernyawa, namun memancarkan tatapan dingin yang membuat orang gemetar. Auranya biasa saja, dan ia terbungkus rapat dalam pakaian hitam. Seperti hantu, ia melayang tenang di kehampaan. Namun, ki penghalang sihir yang dahsyat di sekitarnya menjadi lembut saat mengelilingi tubuhnya. Setan. Ekspresi Lin Chen tampak terkejut. Seolah menghadapi musuh yang tangguh, dia menatap tajam, dan tersenyum tipis, hehe, kalian klan iblis memang pandai menyembunyikan diri. Akhirnya kalian memutuskan untuk menunjukkan diri. Tuan Motong ingin mengundangmu. Kuharap kau tidak memaksaku untuk bertindak. Iblis berpakaian hitam itu berbicara dengan nada memerintah, tetap tanpa ekspresi. Motong, siapa dia? Apakah aku sangat mengenalnya? Jika aku pergi tanpa tahu alasannya, bukankah aku akan kehilangan muka? Lin Chen berkata dengan nada bercanda, tetapi hatinya terasa berat. Itu benar. Kultivasi iblis di hadapannya sangatlah menakutkan, diperkirakan telah mencapai alam sihir emas 7 putaran. Meskipun Lin Chen berhasil membunuh seorang ahli alam inti emas 7 putaran, Lin Chen telah kehabisan semua kartu trufnya, dan bahkan naga iblis darah pun terluka. Kini, kekuatan Lin Chen telah meningkat pesat, tetapi menghadapi seorang ahli alam sihir emas 7 putaran, dia masih merasakan tekanan yang sangat besar. Bagian 1032. Saat ini juga, di tengah badai rintangan sihir, area tempat Lin Chen dan iblis berpakaian hitam berada terasa sangat tenang. Lin Chen merasa mustahil untuk memahami sosok iblis berpakaian hitam di hadapannya, ia hanya tahu bahwa aura yang terpancar dari iblis ini sangat berbahaya. Terutama, Tuan Motong, yang disebutkannya, yang bahkan lebih berbahaya. Sejujurnya, Lin Chen benar-benar menyesal telah terlibat dalam kekacauan ini. Lin Chen, sepertinya dalang di balik ini sudah tertarik padamu. Jika Tuan turun tangan dan membantu, kemungkinan besar itu akan menimbulkan lebih banyak masalah bagimu. Selain itu, mengenai identitasmu sebagai kultivator iblis, aku menyarankanmu untuk merahasiakannya dan tidak terlalu banyak mengungkapkannya. Naga iblis darah menyampaikan dengan sungguh-sungguh. Aku bukan perempuan, apa mungkin mereka tertarik padaku? Lin Chen sangat bingung. Saat ini kita sama sekali tidak memahami tujuan sebenarnya dari klan iblis, tetapi jika memang ada roh jahat di lembah Huan Yun, maka kebangkitannya membutuhkan wadah dan pengorbanan. Kata naga iblis darah dengan sangat serius. Pengorbanan, kata Lin Chen dengan heran, mungkinkah para pencuri iblis ini tertarik pada tubuhku dan ingin menggunakanku sebagai korban? Kalau tidak, apakah mereka akan mengundangmu untuk mengobrol dari hati ke hati? Naga iblis darah mendengus pelan. Tuan sudah lama menasihatimu untuk tahu kapan harus berhenti. Sekarang klan iblis mungkin telah mengincarmu, dan mungkin akan sulit untuk melarikan diri. Lin Chen tidak berpikir begitu. Karena Tuan Motong belum bertindak sendiri, sepertinya dia tidak bisa pergi begitu saja. Lagi pula, di luar lembah Huan Yun, ada ratusan murid jalan kebenaran elit. Dia tidak akan mengorbankan kebaikan yang lebih besar untukku. Lin Chen berpikir dalam hati, adapun orang di depanku ini, jika dia berani membuat masalah untukku, aku pasti tidak akan membiarkannya lolos. Ini juga kesempatan bagus untuk menyelidiki kekuatan klan iblis melalui dirinya. Seorang ahli alam iblis emas 7 putaran memang bukan seseorang yang bisa dihadapi Lin Chen. Namun, cermin Juyuan milik Lin Chen telah menyimpan energi yang cukup. Selama dia memanfaatkan kesempatan itu, masih ada harapan besar untuk menghadapi ahli alam iblis emas 7 putaran. Terlebih lagi, tidak mudah bagi iblis untuk mengalahkan Lin Chen. Pada saat itu, iblis berpakaian hitam berkata dengan wajah muram dan nada mengancam, "Aku, An Ye, selalu bersungguh-sungguh dengan apa yang kukatakan. Aku menyarankanmu untuk bersikap bijaksana dan jangan memaksaku untuk bertindak. Kau ingin aku pergi? Berdasarkan apa?" Lin Chen mencibir, mengejek, "Jika kau memperlakukanku sebagai tamu, maka keramahan klan iblismu benar-benar mengerikan, bukan?" Omong kosong. Ekspresi An Ye tiba-tiba berubah dingin. Desis. Gelombang. Bayangan samar berkelebat, seolah berteleportasi, membawa energi iblis yang kuat dan menakutkan. Cakar iblis yang mengerikan menyerang ke arah Lin Chen. Dari segi kultivasi, Lin Chen memang jauh lebih rendah daripada An Ye. Namun dari segi kesadaran, Lin Chen tidak kalah dengan siapapun di bawah alam transformasi naga. Bayangan kilat. Sosok Lin Chen dengan cepat melesat mundur, tetapi tepat saat dia mundur, dia merasakan daya tarik energi iblis yang kuat dengan wajah penuh ketakutan, seolah-olah medan magnet yang kuat telah terbentuk, secara paksa menarik sosok Lin Chen kembali. Ekspresi Lin Chen berubah drastis. Terikat oleh energi iblis yang kuat, dia kesulitan untuk membebaskan diri. Bahkan jika dia menggunakan Blood Escape, melarikan diri akan sia-sia. Secara meyakinkan, hati Lin Chen mengeras, dan dia menghadapi An Ye secara langsung. Naga bencana. Dengan serangan kekuatan surgawi, dia melepaskan cahaya naga petir yang dahsyat dan luar biasa, meraung saat menghancurkan energi iblis, menyerbu ke arah An Ye dengan amarah yang sangat besar. Dan An Ye tampaknya telah mengamati Lin Chen dalam kegelapan untuk waktu yang lama, sudah memiliki pemahaman umum tentang kemampuan dan gerakan Lin Chen.
Menghadapi serangan dahsyat cahaya naga petir, Anye tetap acuh tak acuh, bertindak seolah-olah dia tidak melihat apapun. Kekuatan seekor semut, Anye mendengus dalam-dalam. Cakar iblisnya seperti baja, lebih kuat dari emas dan besi, dipenuhi energi iblis yang dahsyat, dengan kuat menebas cahaya naga petir. Bang! Gelombang! Dengan suara dentuman keras, guntur berhamburan, dan cahaya naga hancur berkeping-keping disertai ratapan pilu. Anye berdiri teguh seperti gunung, tak bergerak sedikit pun, hanya ekspresinya yang semakin muram. Kau menolak bersulang hanya untuk meminum hukuman. Anye mendengus dingin. Lengan iblis penembus langit. Lengan iblis Anye bergetar hebat, momentumnya seperti naga yang sedang bertarung, mampu memanjang sesuka hati, menyerang dengan ganas seperti kilat. Sangat cepat. Wajah Lin Chen tampak terkejut. Dia merasa setiap gerakannya berada di bawah kendali Anye. Bahkan saat menghadapi Yun Luotian hari itu, dia tidak pernah merasakan tekanan seperti ini. Pelarian berdarah. Darah sisa Wu Hen, Lin Chen langsung melarikan diri. Sialan, orang ini sangat sulit dihadapi. Bahkan jika aku menggunakan kartu andalanku, belum tentu aku bisa mengalahkannya. Aku harus menemukan cara untuk melarikan diri secepat mungkin. Lin Chen menggertakkan giginya dan berpikir. Sekarang dia seperti patung lumpur yang menyeberangi sungai, tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Nyawanya sendiri adalah yang terpenting, dan dia tidak bisa lagi mengkhawatirkan Han Lin dan yang lainnya. Ya, dengan mengandalkan sepasang mata iblis emas milik Lin Chen, menemukan jalan keluar yang hilang bukanlah hal yang sulit. Sayangnya, Anye sangat mengenal lingkungan dan medan di sana. Terlebih lagi, kultivasinya sangat dalam, kekuatannya luar biasa, dan teknik gerakannya sulit dipahami. Bahkan Lin Chen pun merasa semakin sulit untuk melawannya. Tepat saat dia melarikan diri, Anye langsung melesat, seolah menangkap angin dan bayangan. Kau telah tiba di wilayah iblis kami, kau pikir kau bisa pergi kemana lagi? Teriak Anye, lengan iblisnya bagaikan pelangi, melesat ke depan. Itu tergantung apakah kau bisa mempertahankanku, kata Lin Chen dengan amarah yang tertahan, karena tahu sulit untuk menghindari serangan Anye. Dia mengayunkan pedangnya dengan ganas. Tanpa disadarinya, Anye telah membidik serangan tajam Lin Chen. Cakar iblisnya yang ganas menembus pertahanan Lin Chen, mencengkeram pedang jiwa naga seperti tang besi, dengan mudah melenyapkan kekuatan pedang tersebut. Kuat. Bahkan Yun Luotian pada hari itu pun tidak akan berani menerima serangan dari Lin Chen dengan tangan kosong. Fisik dan fondasi kultivasi klan iblis memang jauh lebih kuat dan stabil daripada kultivator jalan kebenaran. Hancurkan bayangan. Kilat bayangan jarum darah, yang membawa ketajaman mematikan, setipis arus listrik, melesat keluar dan saling terkait dalam jarak dekat. Mata iblis Anye menyipit. Dia sepertinya sudah mengetahui seluk-beluk jarum bayangan Lin Chen. Dia membebaskan satu tangan dan memunculkan belati iblis. Dengan mata tajam dan tangan cepat, betapapun rumitnya serangan jarum bayangan, semuanya berhasil dipatahkan oleh belati iblis di tangan Anye. Keras kepala dan tak bisa diperbaiki. Dalam larangan sihir, gerakan atau teknik aneh apapun tidak akan efektif. Ekspresi Anye tegas. Belati iblis di tangannya berputar seperti angin kencang, bergerak aneh ke arah Lin Chen dan menebas wajahnya secara horizontal. Sebelum ketajaman itu tiba, niat membunuh yang mengerikan dapat dirasakan menyerang wajahnya, mengupas kulit dan mengikis tulang, mencengkeram pikirannya. Reaksi Lin Chen cepat, tetapi dia kesulitan mengimbangi serangan Anye. Melihat ini, belati iblis itu mendekat seperti ular berbisa. Lin Chen, mengandalkan reaksi kesadarannya yang sangat kuat, memunculkan pelangi darah di tangannya. Darah meledak. Lin Chen meraung, mengaktifkan energi vital yang kuat di dalam dirinya. Dia melepaskan Spirit Slayer, menciptakan busur aneh di kehampaan, dan bertabrakan dengan keras dengan belati iblis pelangi yang tersisa. Hosh, hosh, gelombang. Dua cahaya tajam yang kuat berpotongan seperti kilat dalam sekejap, menimbulkan riak percikan api di langit. Di titik tumbukan, ruang hampa dengan cepat terbelah seperti jaring laba-laba. Jelas sekali, ketajaman belati iblis itu sangat unggul. Pikiran Lin Chen terguncang. Dia merasakan gelombang energi iblis yang kuat dan dahsyat menghantam lengannya, mengguncangnya sedemikian rupa sehingga energi vitalnya melonjak, dan tubuh serta jiwanya terasa seperti akan terpisah. Jika bukan karena otot dan tulang Lin Chen yang kuat, orang biasa pasti sudah hancur tulangnya. Demikian pula, Anye juga sangat terkejut. Saat berbenturan dengan Spirit Slayer, dia jelas merasakan kekuatan jahat yang sangat besar merasuki tubuhnya, memengaruhi energi vitalnya. Jika dia terkena serangannya, kemungkinan besar akan sangat merepotkan. Selain itu, kekuatan fisik Lin Chen dalam pertarungan sangat dahsyat, dan dengan armor Starfire yang melindunginya, akan sulit bagi Anye untuk memberikan kerusakan yang mengancam pada Lin Chen dalam konfrontasi langsung. Yang lebih sulit dipercaya lagi adalah meskipun dia jelas merasa kultivasi Lin Chen tidak tinggi, dia mampu mengimbangi kesadarannya dan bertarung dengannya beberapa kali. Tidak heran Tuan Motong sangat menghargainya, Lin Chen ini memang agak menyeramkan. Anye menyingkirkan sebagian rasa jijiknya dan memperlakukannya dengan hati-hati. Tanpa disengaja, keduanya terpaksa mundur. Energi vital Lin Chen melonjak, sementara Anye tetap tenang seperti gunung. Sialan, orang ini jauh lebih kuat dari Yun Luotian, dan di lembah Huan Yun, jika dia tidak menggunakan klon jiwa iblisnya, dia akan memiliki keuntungan yang lebih besar lagi atas diriku. Lin Chen menggertakkan giginya dan berpikir.
Lin Chen, cari cara untuk mendekati pintu keluar, tetapi pastikan jangan sampai membuatnya curiga. Tuan akan membantumu, naga iblis darah mengirimkan pesan. Itu mungkin sulit, pria ini mengawasiku dengan sangat ketat sekarang. Jika aku bergerak sedikit saja menuju pintu keluar, dia kemungkinan akan langsung menutupnya, dan kemudian benar-benar tidak akan ada jalan keluar. Kata Lin Chen dengan suara berat. Benar, bukankah ada orang lain yang datang bersama-sama? Cobalah untuk bertemu dengan mereka. Dengan satu orang lagi, kau akan memiliki satu sumber kekuatan lagi. Kata naga iblis darah. Itulah yang akan kulakukan. Lin Chen mengangguk diam-diam, mencoba merasakan aura Han Lin dan yang lainnya. Yang mengejutkannya, ia menemukan bahwa dua aura sedang mendekat dari arah pintu keluar. Mereka, Lin Chen terkejut. Ada apa? Tanya naga iblis darah. Yang lain tampaknya telah menemukan jalan keluar, dan ki penghalang sihir di dekat jalan keluar jelas telah berkurang. Lin Chen bingung. Sepertinya dalang di balik semua ini benar-benar mengincarmu, bahkan menebak niatmu dan sengaja mengalihkan perhatian orang lain. Tampaknya mereka ingin menjebakmu hidup-hidup di sini, kata naga iblis darah dengan serius. Namun, ini juga merupakan kesempatan yang sangat baik. Kau bisa memanfaatkannya untuk melarikan diri bersama yang lain. Aku akan coba. Lin Chen mengangguk diam-diam. Dengan kemampuan Blood Escape-nya, dia bisa melarikan diri lebih dari 20 mil dalam sekejap. Dan lokasinya saat ini hanya sekitar 5 atau 6 mil dari pintu keluar. Jarak 5 atau 6 mil hanyalah waktu yang sangat singkat bagi Lin Chen. Namun kini, An Ye telah mengetahui teknik gerakan Blood Escape milik Lin Chen dan mengawasi Lin Chen dengan saksama, menahannya dengan ketat. Begitu Lin Chen melakukan gerakan yang tidak biasa, dia akan segera ditangkap dan dicegat oleh An Ye. Namun, terlibat dalam pertarungan berkepanjangan dengan An Ye adalah tindakan yang sangat tidak bijaksana, terutama karena masih ada musuh kuat yang tidak dikenal yang tersembunyi, mungkin seorang ahli alam iblis naga yang setara dengan alam transformasi naga. Lin Chen tidak mampu mengambil risiko. Dan An Ye sepertinya telah memahami pikiran Lin Chen, berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, Tuan Motong secara khusus memerintahkan agar kau harus dibawa kembali. Sebaiknya kau singkirkan pikiran bodohmu itu. Selama kau berada di dalam larangan sihir, bahkan jika kau memiliki kemampuan untuk mencapai langit atau memasuki bumi, kau tidak dapat lolos dari larangan sihir. Lebih baik kau menyerah dengan patuh dan menghindari penderitaan fisik. Aku mungkin tidak punya apa-apa, tetapi aku sama sekali tidak boleh kekurangan keteguhan hati. Kata Lin Chen dengan bangga, bahkan jika aku sayangnya mati dalam pertempuran, aku sama sekali tidak akan memilih untuk menyerah. Inilah jiwa bela diriku. Kau pikir kata-kata bodohmu itu bisa membuatku menghargaimu? Kata An Ye dengan nada dingin, kau salah. Bagiku, semua yang kau katakan hanyalah omong kosong yang tak berarti. Segel. Lengan An Ye bergetar hebat. Rintangan sihir yang bergelombang itu bergerak seperti gelombang pasang, seolah-olah membangun penghalang yang tak tertembus di sekitar ruang Lin Chen, menutupnya di area terbatas. Baiklah, kau tak punya tempat lagi untuk lari, jadi berhentilah memikirkan ide-ide curang. Wajah An Ye tampak muram, memasang sikap puas. Lin Chen merasakan segala arah. Seluruh ruang memang disegel oleh rintangan sihir yang kuat. Namun An Ye mungkin mengabaikan satu poin, Lin Chen juga seorang kultivator iblis, dan kultivator iblis dengan kultivasi yang mendalam. Ditambah dengan baru saja mendapatkan harta sihir yang ampuh, cermin pemurnian iblis, Lin Chen dapat sepenuhnya menciptakan keuntungan dari kerugian. Bagian 1033. Lin Chen terperangkap di dalam lapisan rintangan sihir, bila-bila seperti badai yang berniat melahap kehampaan, kekuatannya sangat menakutkan. Rintangan itu membentuk penghalang yang ketat, bahkan teknik pelarian darah Lin Chen pun akan kesulitan untuk lolos dari rintangan larangan sihir tersebut. Sepertinya mereka ingin memaksaku ke jalan buntu. Lin Chen mendengus dalam hati, diam-diam mengendalikan cermin pemurnian iblis di tangannya. Luo Tianhong bukanlah kultivator iblis, dia hanya mengendalikan cermin pemurnian iblis melalui cara khusus. Tetapi Lin Chen adalah kultivator iblis sejati dan dapat melepaskan kekuatan cermin pemurnian iblis dengan lebih efektif. Dengan demikian, Lin Chen memanggil kembaran iblisnya ke dalam cermin pemurnian iblis. Dalam sekejap, cahaya magis berkobar, dan potensi cermin pemurnian iblis dilepaskan, terutama karena kembaran iblis Lin Chen, yang berada di dalam cermin pemurnian iblis, dapat merasakan kekuatan sihir tersembunyi yang lebih dalam. Untuk memanfaatkan kekuatan magis ini, dia perlu menyerap lebih banyak ki penghalang sihir. Pada saat yang sama, Lin Chen juga menemukan kemampuan luar biasa di dalam cermin pemurnian iblis, cermin itu dapat memurnikan jiwa iblis. Jika doppelganger iblis berlatih di dalam cermin pemurnian iblis, ia dapat mencapai efek yang menakjubkan, maju 1000 mil dalam sehari. Lin Chen, kau tidak punya jalan keluar, apakah kau masih keras kepala melawan? Kata An Ye dingin, kekuatan iblisnya yang tak terlihat seolah berubah menjadi kekuatan nyata, melonjak dan menghantam pikiran Lin Chen. Semut pun punya harga diri, apalagi manusia. Jika kau ingin mengalahkanku, kalahkan aku dengan kekuatan sejati. Semangat bertarung Lin Chen sangat tinggi, dengan bantuan cermin pemurnian iblis, kepercayaan dirinya melonjak. Kau mencari kehancuranmu sendiri. Ekspresi An Ye tiba-tiba berubah dingin. Boom, gelombang. Energi iblis yang menakutkan, seperti gelombang pasang yang mengamuk, memutar lapisan ruang dan menerjang maju dengan dahsyat. Melahap. Lin Chen mengendalikan cermin pemurnian iblis, dan energi iblis yang sangat besar langsung terserap, membanjiri cermin pemurnian iblis.
Hah? An Ye cukup terkejut dan berkata dingin, aku tidak menyangka kau bisa mengendalikan kekuatan cermin pemurnian iblis. Sayang sekali, di tanganmu, itu hanya menjadi harta yang sia-sia. Apakah ini pemborosan harta karun atau bukan, akan diketahui setelah pertarungan. Lin Chen tak gentar, mengendalikan cermin pemurnian iblis dengan satu tangan untuk melahap energi iblis dan kabut di sekitarnya, sementara tangan lainnya menggenggam pedang jiwa naga dengan erat, menerjang maju dengan semangat bertarung yang tinggi. Ya. Sebelumnya, Luo Tianhong menggunakan kemampuan cermin pemurnian iblis untuk melacak keberadaan Lin Chen. Namun, dengan cermin pemurnian iblis di tangan Lin Chen, itu seperti menambahkan sayap pada seekor harimau, dan dikombinasikan dengan persepsi super Lin Chen sendiri, setiap gerakan An Ye dapat diamati dengan jelas. Awalnya, Tuan Motong memerintahkan saya untuk membawamu kembali hidup-hidup. Sepertinya sekarang aku harus membawa kepalamu kembali untuk bertemu Tuan Motong. Kata An Ye dingin, percaya diri dengan kultivasinya yang dalam dan mengabaikan serangan Lin Chen. Desis, gelombang. Bayangan iblis itu berkedip-kedip, anehnya menembus serangan Lin Chen, dan muncul di belakang Lin Chen begitu saja. Pembunuh roh. An Ye mengayunkan belati iblisnya, meninggalkan bekas di kehampaan saat belati itu menebas tepat ke arah belakang leher Lin Chen. Tanpa disadarinya, Lin Chen sudah siaga, seperti seorang nabi pelayan, ia menghindar seolah-olah telah merencanakannya, tampak nyaris menghindari ujung belati iblis tanpa bahaya. Kemudian, Lin Chen memanfaatkan kesempatan itu, melepaskan serangan petir dengan pedangnya, dengan dahsyat menerobos garis pertahanan An Ye. An Ye sangat terkejut, tidak menyangka Lin Chen bisa mengetahui taktik serangannya. Yang lebih mencengangkan lagi adalah Lin Chen bisa langsung menemukan titik lemah pertahanannya dan menerobosnya dalam sekali serang. Meskipun serangan balik Lin Chen cepat, serangan itu tetap tidak luput dari pandangan jahat An Ye. Langsung, ujung belati iblis itu melengkung, kembali dengan gerakan berputar aneh seolah berbalik dari jalan buntu. Tubuhnya sedikit bergeser ke samping, menyambut ujung pedang petir dengan tebasan diagonal. Dentang, gelombang. Logam berbenturan, percikan api beterbangan. Serangan dahsyat Lin Chen justru berhasil dihalau. Mengingat perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara mereka, tidak peduli bagaimana mereka berbenturan secara langsung, Lin Chen pasti akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bang, gelombang. Cahaya iblis bergetar, guntur memenuhi langit. Energi iblis yang dahsyat, dengan kekuatan menghancurkan segalanya, dengan kuat dan dominan menghancurkan kekuatan naga petir Lin Chen. Memukul batu dengan telur, teriak An Ye, belati iblisnya bergetar hebat, langsung memaksa Lin Chen mundur. Darah dan ki Lin Chen melonjak, ia terpaksa mundur selangkah demi selangkah, tulang dan meridiannya mati rasa. Namun, energi iblis yang menghantam tubuhnya dengan lancar dialihkan ke cermin pemurnian iblis, menetralkan serangan energi iblis An Ye sampai batas tertentu. Ditambah dengan fisik Lin Chen yang kuat, dia tidak takut bahkan saat berhadapan langsung dengan An Ye. Namun kekuatan An Ye terlalu besar, hanya dengan kekuatan tempur Lin Chen saat ini, dia memang sulit untuk dihadapi. Karena kembaran iblis adalah kartu truf tersembunyi terakhir dan seharusnya belum diungkapkan, dia hanya bisa mengandalkan transformasi naga gila untuk secara paksa meningkatkan kekuatan tempur fisiknya. Lin Chen, seberapa cepat pun teknik gerakanmu, sekuat apapun kesadaran reaksimu, atau seberapa beragam pun gerakanmu, semua itu tidak berarti apa-apa di hadapan kekuatan absolut. An Ye mencibir. Begitukah? Lin Chen tersenyum dingin, pupil matanya berubah menjadi hitam pekat. Transformasi naga gila. Tubuh dan jiwa Lin Chen bergetar hebat, meledak dengan kekuatan naga yang dahsyat. Mengaum, gelombang. Raungan naga itu sangat dahsyat, seperti guntur yang menggelegar, kekuatan naga itu sangat besar dan perkasa. Sungguh menakjubkan. Tubuh dan tulang Lin Chen berubah, ki naga yang kuat mengelilinginya. Daging di bawah armor api bintang tampak tertutup lapisan sisik naga. Fisiknya melonjak, kekuatan tempurnya meningkat, dan darah naganya mendidih. Dengan transformasi naga gila satu revolusi, kultivasi Lin Chen melonjak dari inti emas rotasi ketiga menjadi hampir inti emas rotasi kelima. Tentu saja. Dalam wujud transformasi naga gila, kekuatan tempur fisik Lin Chen mengalami peningkatan yang luar biasa. Peningkatan ini didasarkan pada tubuh pertempuran naga bintang tahap kelima miliknya, yang Sarani dilindungi oleh armor api bintang. Dia benar-benar seperti tulang baja dan otot besi, benteng berjalan. Prajurit naga. Ekspresi An Ye menunjukkan keterkejutan. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Motong sangat menghargai Lin Chen. Hanya 3 kata, prajurit naga, saja sudah cukup untuk memberikan nilai yang tak terukur pada rencana ini. Hehe, pantas saja kau berani bersikap sombong di depanku. Jadi kau adalah pendekar naga yang sangat langka. Yang membuatku heran adalah mengapa ada jejak ki naga jahat di dalam tubuhmu. An Ye mencibir, sepertinya tubuh naga yang kau kembangkan tidak berasal dari jalur normal. Urus-urusanmu sendiri bagaimana aku mendapatkannya. Asalkan aku bisa membunuhmu. Lin Chen meraung. Wujud transformasi naga gila memiliki durasi terbatas, jadi tidak cocok untuk pertarungan yang berkepanjangan. Dia perlu mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Setelah transformasi naga gila, fisik, kekuatan tempur, dan teknik gerakan Lin Chen semuanya mengalami peningkatan yang komprehensif. Tiba-tiba, Lin Chen sepenuhnya mengendalikan esensi naganya, merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi naga jahat. Dengan momentum naga melayang melintasi lautan, membawa kekuatan naga yang luas dan menakutkan, dia menyerbu dengan ganas dan dominan langsung ke arah An Ye.
Momentum yang kuat ini bahkan membuat An Ye sedikit khawatir. Bersikap biadab tidak ada gunanya di hadapanku. An Ye mencibir dengan nada meremehkan. Jika, dengan kultivasinya yang berada di puncak alam iblis emas 7 putaran, dia takut pada Lin Chen, itu akan sangat merusak prestise klan iblis, bukan? Telapak tangan Moyan. An Ye melepaskan serangan telapak tangan yang dipenuhi petir, mengguncang udara. Telapak tangan iblis yang kuat itu tampak berubah menjadi batu hitam sekeras baja, membawa energi iblis yang sangat besar, menghancurkan kehampaan. Aliran udara menyebar dalam riak, luas dan megah seperti gunung, langsung bertabrakan dengan Lin Chen. Naga malapetaka. Lin Chen dengan marah mengayunkan pedangnya. Dalam wujud transformasi naga gila, kekuatan serangan naga bencana juga meningkat drastis. Dia melepaskan cahaya naga petir yang kuat dan dominan, bertabrakan dengan semangat bertarung yang tak tertandingi. Boom, gelombang. Kekosongan itu terus-menerus meledak. Kabut di sekitarnya bergejolak dan bergelombang, cahaya yang kuat memancar keluar, menyebar keluar dalam riak dan gelombang terus-menerus ke segala arah, seolah-olah seketika mengubah seluruh area ruang angkasa menjadi turbulensi yang kacau. Serangan pedang ini memang sangat dahsyat. Telapak tangan Moyan milik An Ye langsung dan dengan paksa ditembus oleh Lin Chen, membuat An Ye marah dan malu. Bayangan iblis yang tersisa mengabaikan gelombang energi yang bergejolak, dan melewatinya. Cahaya pelangi iblis yang menyeramkan berkedip-kedip dengan aneh. Lin Chen, kau berhasil membuatku marah. Sebuah suara marah terdengar. Namun, An Ye, dengan serangan mendahului, menyapu dengan bayangan sisa, mengayunkan belati iblis di tangannya, cahaya dinginnya berkilauan. Tebasan maut. Belati iblis itu menebas secara horizontal, seperti kawat baja tajam, kekosongan terbelah secara vertikal. Dengan kecepatan petir, ia menebas lurus ke arah tenggorokan Lin Chen dengan niat membunuh yang mengerikan. Setiap gerakannya fatal dan sangat ganas. Persepsi Lin Chen sangat kuat. Kembaran iblisnya terintegrasi ke dalam cermin pemurnian iblis, yang setara dengan memiliki mata iblis di dalam cermin pemurnian iblis, memungkinkannya untuk mengendalikan arah serangan An Ye dengan lebih jelas. Cahaya naga petir. Lin Chen mengayunkan pedangnya membentuk lingkaran, melepaskan cahaya naga yang kuat dan dahsyat, bercampur dengan lapisan petir. Dengan momentum kilat dan petir, ia tepat waktu mencegat serangan fatal An Ye. Ya, dalam wujud transformasi naga gila, Lin Chen sudah memiliki modal untuk pertarungan langsung. Lin Chen pasti tidak akan memilih untuk menghindari gerakan An Ye. Bang, gelombang. Tepi-tepi bertabrakan, dua aliran energi dominan bertabrakan dengan dahsyat. Kekosongan itu tampak retak lapis demi lapis, dan garis-garis cahaya serta pancaran yang kuat memenuhi langit, bersiul dan meraung bersama aliran udara, mengamuk dengan hebat. Jelas sekali. Dalam konfrontasi kekuatan yang sangat besar, Lin Chen benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Namun, selama bentrokan, energi iblis dahsyat yang dilancarkan lawan, ketika memasuki tubuh Lin Chen, tanpa disadari akan berpindah ke cermin pemurnian iblis. An Ye juga sangat terkejut. Membandingkan Lin Chen sebelum dan sesudah mencapai wujud transformasi naga gila, dia benar-benar seperti dua orang yang berbeda. Terutama kekuatan tempur fisiknya, yang bahkan dengan kekuatan tempur alam iblis emas 7 putaran miliknya, sulit untuk ditembus. Yang lebih menjengkelkan lagi adalah An Ye merasa semua serangannya seolah-olah sudah diprediksi dan diketahui oleh Lin Chen. Sangat sulit bagi An Ye untuk menghindari serangan Lin Chen dan menembus pertahanannya. Langsung. Gelombang dahsyat itu bergetar, Lin Chen terdorong mundur, tetapi dia masih memiliki banyak kekuatan tersisa. Merasakan ini, kembaran iblis di cermin pemurnian iblis sedang dimurnikan secara mendalam, dan potensi sihir yang ditimbulkannya semakin kuat. Selama energi iblis yang cukup terkumpul, bahkan tanpa menggunakan cermin Juyuan, akan ada peluang untuk membalas serangan An Ye. Bertarung, 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 gelombang. Semangat bertarung Lin Chen melambung tinggi, lapisan kinaga menyelimuti tubuhnya, dan energi darahnya melonjak ke langit. Blood Escape Breaking Kill. Sisa darah yang tak meninggalkan jejak, seperti serangan teleportasi, mendekat. Pedang naga yang perkasa, yang diresapi petir, tampak menembus keluar dari kehampaan yang tak terlihat, menebas ke arah wajah An Ye dengan kecepatan luar biasa. Cepat. Dalam wujud transformasi naga gila, teknik melarikan diri dari darah juga meningkat secara signifikan. Serangan petir yang tiba-tiba itu bahkan membuat An Ye merasa lengah. Langsung. An Ye dengan cepat mundur, dengan kecerdasan dan ketangkasan tangan yang luar biasa, melambaikan belati iblisnya seperti ilusi. Seni salib cahaya iblis. Belati iblis itu menyilang dan memancarkan cahaya iblis berbentuk salib, dipenuhi energi iblis yang kuat dan tajam, mengenai ujung pedang naga petir dengan presisi dan ketepatan. Boom, gelombang. Tepi-tepi bertabrakan, menimbulkan riak di langit. Berbagai titik cahaya dan pelangi yang kuat tersebar secara kacau. Ekspresi Lin Chen tampak terkejut. Dia tidak menyangka An Ye bisa melihat tembus serangan Blood Escape-nya di bawah transformasi naga. Dia mau tidak mau terpaksa terlibat dalam bentrokan langsung lainnya. Namun, dia tidak mampu menahan bebannya dan terpaksa menggeser tubuhnya. Untungnya, di cermin pemurnian iblis, sebagian besar energi iblis ditransfer dan diserap selama setiap benturan dahsyat. Jika tidak, bahkan dalam keadaan transformasi naga gila, dia akan kesulitan menahan kekuatan energi iblis An Ye. Di sisi lain, An Ye sangat marah. Dia tidak percaya bahwa dengan kultivasi alam iblis emas 7 putaran miliknya, dia selalu dikalahkan di mana-mana, bahkan tidak berdaya melawan Lin Chen.
Dia sudah membuang cukup banyak waktu. Jika dia masih tidak bisa mengalahkan Lin Chen, Anye tidak akan punya muka untuk bertemu Motong. Bagian 1034. Saat Lin Chen dan Anye terlibat dalam pertempuran sengit, Han Lin dan Sangguan Shaolong akhirnya menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Gelombang. Dua pancaran cahaya melesat keluar dari badai rintangan sihir secara bersamaan. Kesuksesan. Akhirnya kami berhasil keluar dari tempat terkutuk ini. Han Lin dan Sangguan Shaolong saling bertukar pandang, keduanya merasakan kegembiraan melihat cahaya siang kembali. Di mana Luo Tianhong dan yang lainnya? Mereka tidak masih terjebak di dalam, kan? Sangguan Shaolong bertanya dengan heran. Luo Tianhong ini sepertinya sudah merencanakan ini sejak lama. Karena kita bisa melarikan diri, tentu saja dia juga tidak akan terjebak. Namun, situasi Xiong Xiaozi benar-benar mengkhawatirkan, kata Han Lin dengan ekspresi serius. Gu Xiong, bukankah kau selalu meremehkan suami adik kecil ini? Sangguan Shaolong bertanya dengan penuh minat. Memang, jika dia memiliki kemampuan, dia bisa melarikan diri sendiri. Tuan muda ini tidak akan berbelas kasih sampai harus kembali untuk membantunya melarikan diri. Apakah dia bisa bertahan hidup bergantung pada kemampuannya sendiri? Ini juga merupakan ujian baginya, kata Han Lin acuh tak acuh, lalu menambahkan, kita tidak boleh menunda. Kita harus segera kembali untuk melaporkan situasi di lembah Huan Yun kepada kakak-kakak senior agar mereka dapat mengambil keputusan. Sangguan Shaolong mengangguk sedikit, masih merasakan ketakutan yang tersisa dan tidak berani berlama-lama. Langsung, Han Lin dan orang lainnya bergegas kembali. Gua iblis yang gelap, kolam iblis yang menyeramkan. Motong duduk di sana dengan wajah muram. Meskipun ia tidak bisa bergerak dengan mudah, ia terus memantau pergerakan di lembah Huan Yun. Haha, pendekar naga. Ini benar-benar pendekar naga, jarang terlihat di dunia. Ini adalah harta karun tak tertandingi yang datang mengetuk pintuku. Surga benar-benar membantuku. Motong tertawa terbahak-bahak kegirangan. Saat ini, hanya Lin Chen yang benar-benar terjebak dalam situasi putus asa. Bagaimana mungkin Motong membiarkan Lin Chen, si domba gemuk ini, lolos? Langsung. Motong segera mengucapkan mantra, menutup rapat satu-satunya pintu masuk larangan sihir. Saat ini juga. Gemuruh, gelombang. Gemuruh, gelombang. Di tengah badai rintangan sihir, situasinya kacau balau seperti kekacauan purba, dan dua bayangan terlibat dalam pertempuran sengit. Pergi sana, gelombang, Anye meraung dan melayangkan telapak tangannya, berhasil mengenai dada Lin Chen. Telapak tangan itu, seberat gunung sihir, menghantam dada Lin Chen dengan keras. Bang, gelombang. Tubuh dan jiwa Lin Chen terguncang hebat, seolah dihantam palu berat. Darah dan kinya melonjak, dan dia terhuyung mundur. Dia menahan serangan energi sihir yang kuat, mentransfer energi sihir yang menembus itu ke cermin pemurnian iblis. Lin Chen, apa yang kau perdebatkan dengan pencuri iblis ini? Tuan ini merasa bahwa jalan keluar larangan sihir tampaknya telah disegel. Kau sudah melewatkan waktu terbaik untuk melarikan diri. Naga iblis darah itu menyampaikan suaranya dengan sangat putus asa. Percuma saja, awalnya aku juga berpikir begitu, tapi para pencuri iblis ini sudah mengincarku dan tidak akan menyerah begitu saja. Kata Lin Chen dengan garang, kalau begitu, biarkan mereka melihat betapa kuatnya aku. Mereka ingin menjadikan aku sebagai korban. Apakah mereka benar-benar berpikir aku mudah ditindas? Adapun Anye, setelah pertempuran yang panjang dan sengit, dia masih belum mampu mengalahkan Lin Chen dan sangat kesal. Tiba-tiba, serangan Anye semakin intensif. Wujud sisa kekuatannya seperti pelangi, ujungnya yang tajam saling terjalin, membawa sertaki penghalang sihir dari segala arah, melonjak dengan dahsyat dan meraung ke arah Lin Chen. Tepat pada waktunya, Lin Chen mengendalikan cermin pemurnian iblis, menyedot dan memurnikan ki penghalang sihir yang bergelombang ke dalam cermin pemurnian iblis. Kekuatan sihir yang tersembunyi di dalam cermin terakumulasi dan menguat. Cahaya ajaib terputus. Anye mengeluarkan teriakan tajam. Belati sihirnya yang tajam menembus aliran udara hampa, merobek alam semesta. Dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan yang menembus pikiran, belati itu muncul sebagai bayangan tunggal dan dengan ganas menyerang wajah Lin Chen. Dia sama sekali tidak tahu. Serangan Anye tetap berhasil digagalkan oleh Lin Chen. Memotong. Pedang naga malapetaka, yang diresapi dengan kekuatan surgawi, amarah naga petir, bagaikan memegang seekor naga besar. Dengan kekuatan petir yang menembus, dia mengayunkan pedang itu, dengan kuat dan dominan menebas udara ke arah cahaya sihir. Dentang, gelombang. Logam berbenturan, cahaya tajam berhamburan, dan kekuatan sihir yang dahsyat, benar-benar dominan, menghancurkan cahaya naga petir. Energi sihir yang kuat dan terus-menerus menerobos, menembus pertahanan armor api bintang dan menghantam tubuh Lin Chen dengan keras. Tubuh dan jiwa Lin Chen bergetar. Di bawah dampak energi sihir yang kuat, bahkan dengan tulang dan ototnya yang sekuat baja, dia merasakan seluruh tubuhnya berdengung, darah dan kinya kacau, dan asal mistiknya juga berantakan. Jelas sekali. Setelah beberapa pertempuran sengit, kondisi transformasi naga gila Lin Chen mulai menunjukkan tren penurunan. Namun Lin Chen tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut. Sebaliknya, ia menjadi lebih berani saat bertarung. Ya, ketika tingkat transformasi naga gila rendah, efek balasan dari jurus penyerapan bintang akan lebih kuat.
Terlebih lagi, cermin pemurnian iblis telah menyerap sejumlah besar energi sihir, dan kembaran iblis telah mengaktifkan energi yang sangat kuat, cukup untuk menimbulkan kerusakan yang mengancam pada seorang ahli alam sihir emas 7 putaran. Namun di dalam lembah Huan Yun, selain An Ye, mungkin ada iblis yang lebih kuat lagi. Karena itu, Lin Chen harus memanfaatkan kesempatan terbaik untuk menyerang dan mengakhiri pertempuran dengan cepat. Melihat An Ye menerjang maju dengan amarah yang meluap-luap, sementara Lin Chen beralih ke pedang api es. Pedang api es telah menyatu dengan jiwa Taois matahari merah sebagai jiwa pedangnya, possessing energi jiwa pedang yang kuat. Jika digunakan untuk membantu jurus penyerapan bintang, efeknya akan signifikan. Mati, An Ye meraung, matanya tampak ganas, dan dia melesat di udara. Uset, gelombang. Bayangan belati ajaib, yang dipenuhi energi sihir tertinggi, menembus kehampaan seperti jahitan yang putus. Sebelum benturan terjadi, seseorang dapat dengan jelas merasakan ketajaman yang menusuk tulang dan menembus pikiran. Serangan An Ye memang cepat, tetapi tetap tidak bisa lolos dari serangan dua mata sihir Lin Chen. Tanpa bayangan. Niat pedang penyempurnaan agung, sebuah pedang bayangan, yang mengandung jiwa pedang. An Ye telah mengamati Lin Chen bertarung melawan Luo Tianhong untuk waktu yang lama dan memiliki pemahaman kasar tentang kemampuan Lin Chen. Menghadapi pedang tanpa bayangan milik Lin Chen, dia tampak cukup meremehkan. Trik-trik murahan tak berguna melawanku. An Ye mendengus dingin, tanpa terburu-buru. Dia sudah memperkirakan dengan tepat saat ujung pedang itu akan muncul, dan dia mengayunkan belati sihirnya dengan tajam, mencegat ujung yang tajam itu. Dentang, gelombang. Dentingan logam terdengar. An Ye, yang awalnya tenang dan acuh tak acuh, tiba-tiba merasakan sensasi yang mengerikan. Niat pedang yang kuat yang terkandung dalam serangan itu sebenarnya membawa sedikit serangan jiwa yang sangat tajam. Yang lebih menakutkan lagi adalah ketika ujung-ujung tajam itu bertabrakan, dia dapat dengan jelas merasakan esensi dan ki-nya tersedot habis, sehingga sangat mengurangi kekuatan belati ajaib tersebut. Pikiran An Ye membeku. Gerakan aneh Lin Chen yang tiba-tiba itu bahkan melampaui pemahamannya. Itu tak terduga dan mustahil untuk ditangkis, yang memungkinkan energi jiwa pedang memanfaatkan celah tersebut. Pedang ini menyebabkan An Ye jatuh ke dalam keadaan linglung sesaat. Kesempatan yang tidak boleh dilewatkan, waktu tidak menunggu siapapun. Hancurkan bayangan. Jarum darah bayangan, yang dilepaskan oleh kekuatan pedang, memiliki daya tembus penuh. Kekosongan itu tampak tertembus lubang-lubang kecil, dan melesat menuju titik-titik vital An Ye dari berbagai sudut yang sulit. Baik itu serangan Lin Chen maupun pengaturan waktunya, semuanya dikuasai dengan sempurna. Sayangnya, Lin Chen masih meremehkan kekuatan An Ye. Melihat saat jarum bayangan hendak tiba, An Ye terbangun tepat waktu. Bahkan dalam situasi pasif sementara, An Ye mampu merespons dengan terampil. Desis, gelombang. Bayangan An Ye terpecah, seolah berubah menjadi berbagai klon bayangan yang kacau, seperti angin sisa, dengan cerdik dan bebas menghindari serangan jarum bayangan. Seperti roh hantu, bayangan-bayangan itu tampak seperti halusinasi, berkedip aneh dan berputar-putar di belakang Lin Chen. Hehe, aku benar-benar meremehkanmu. Kau hampir mengenaiku. Tawa dingin diikuti oleh serangan tajam yang mematikan, yang langsung menyapu, membawa gelombang kebencian yang mengerikan, mengiris ke arah tenggorokan Lin Chen. Hati Lin Chen terasa dingin. Dia tidak menyangka serangan balik An Ye akan secepat itu. Untungnya, kecepatan reaksi Lin Chen sangat tinggi, dan dia selalu menjaga cadangan energi yang waspada. Seperti menangkap angin dan bayangan, dia merasakan serangan belati ajaib An Ye. Seperti mengubah posisi, tubuhnya berputar dan bergerak ke samping, dengan mulus mengangkat pedang panjangnya, dan mencegat serangan mendadak An Ye dengan nyaris meleset. Bang! Gelombang! Ujung-ujung yang tajam saling berpotongan, dan kekuatan-kekuatan dahsyat bertabrakan dengan keras. Meskipun jurus penyerapan bintang dapat menyerap esensi dan kilauan, fondasi kultivasi An Ye sedalam lautan. Dengan kultivasi Lin Chen saat ini, jurus penyerapan bintang tampaknya tidak memberikan banyak kerusakan pada An Ye. Puff! Gelombang! Lin Chen memuntahkan darah dari lehernya. Tubuh dan jiwanya terguncang hebat, darah dan ki-nya melonjak, dan dia terhuyung mundur. Terlalu kuat. Perbedaan kekuatan antara kedua pihak sangat besar. Jika Lin Chen tidak memiliki beberapa lapisan pertahanan tubuh pertempuran, dia bahkan tidak akan mampu menahan satu gerakan pun dari An Ye. An Ye sangat frustrasi. Dia jelas merasa bahwa kultivasi Lin Chen tidak tinggi, tetapi pertahanannya bahkan lebih keras dari baja. Selama dia tidak menyerang Lin Chen secara langsung, dalam konfrontasi langsung, An Ye tidak dapat menembus garis pertahanan Lin Chen. Seperti yang diharapkan dari seorang pendekar naga, fisik dan kekuatan tempurmu luar biasa. Sayangnya, kultivasimu masih terlalu lemah dan tidak mampu menopang kekuatan tempur fisik yang sesuai. An Ye mendengus dingin, aku ingin melihat berapa lama tulang kerasmu ini bisa bertahan. Itu benar. Kesenjangan dalam kultivasi adalah kelemahan fatal. Meskipun pertahanan tubuh tempur Lin Chen kuat dan dilindungi oleh armor api bintang, dia hampir tidak mampu menahan serangan dari seorang ahli alam inti emas 7 putaran, tetapi itu bukanlah solusi jangka panjang. Seperti kata pepatah, tetesan air mengikis batu, dan gergaji tali memotong kayu. Dengan hanya mengandalkan pertahanan tubuh pertempuran, Lin Chen jelas tidak mampu mengalahkan lawannya. An Ye menyadari hal ini dan secara signifikan meningkatkan serangannya.
Terlebih lagi, jika dia tidak bisa mengalahkan Lin Chen segera, dia akan membuang banyak waktu dan akan sulit untuk menjelaskan kepada Motong saat dia kembali. Bunuh. Gelombang. Niat membunuh An Ye bagaikan gelombang pasang, mendorong rintangan sihir ganas di sekitarnya untuk membentuk energi sihir yang mengerikan. Seperti harimau ganas, dia langsung menyerbu ke arah Lin Chen. Dengan penguasaan mutlaknya atas alam sihir emas 7 putaran, menghadapi Lin Chen, yang hampir tidak mampu mencapai kekuatan tempur alam inti emas 5 putaran dalam keadaan transformasi naganya, memang tidak diperlukan teknik yang tidak perlu. Gelombang. Belati ajaib itu bagaikan pelangi, ujungnya yang tajam seperti kilat, ganas dan mendominasi. Aliran udara hampa, seperti jaring, semuanya terpotong oleh belati ajaib yang tajam. Serangannya cepat dan selalu berubah, menciptakan susunan cahaya tajam yang kacau, seperti hujan tombak dan peluru, menyerang Lin Chen dengan ganas. Lin Chen dan kembaran iblisnya, satu utama dan satu pendukung, dengan pupil sihir mereka yang tajam, mampu dengan jelas menangkap serangan An Ye. Namun, serangan An Ye benar-benar cepat dan sangat kuat. Lin Chen hanya bisa bertarung dan mundur, mengikuti intuisi kuatnya, mengayunkan pedang panjangnya sesuka hati, dan cukup kesulitan bertahan melawan serangan ganas An Ye. Dentang, gelombang. Cahaya tajam memancar keluar, dan tepian-tepian tajam saling bersilangan. Lin Chen benar-benar berada dalam situasi pasif. Selain itu, setiap kali dia memblokir serangan An Ye, hal itu memberikan dampak yang kuat pada Lin Chen sendiri. Tulang dan pembuluh darahnya berdenyut hebat, dan darah serta ki di tubuhnya hampir berhamburan. Kondisi transformasi naganya sudah sulit dipertahankan. Namun Lin Chen tidak punya jalan mundur. Dia hanya bisa berjuang untuk melawan, mentransfer energi sihir yang menghantam tubuhnya ke cermin pemurnian iblis, memurnikannya, dan membentuk energi, menunggu kesempatan untuk terkumpul dan meledak. Sialan, mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. An Ye marah dan malu. Bukan hanya karena ia tidak mampu mengenai Lin Chen, tetapi ia juga tidak menyangka pertahanan battle body Lin Chen begitu menyebalkan. Penuh. Setelah lebih dari 100 ronde, meskipun Lin Chen mampu menerima serangan An Ye dengan akurat, ia juga menderita luka dalam yang parah. Wajahnya pucat, mulutnya penuh dahak berdarah, darah dan ki-nya lemah, dan otot serta tulangnya hampir hancur. Kondisi transformasi naganya pun sudah sulit dipertahankan. Menghadapi serangan An Ye yang ganas dan arogan, mata Lin Chen menjadi tajam. Setelah pertempuran yang sulit, cermin pemurnian iblis telah menyimpan cukup energi, dan sekarang saatnya untuk melakukan serangan balik. Bagian 1035. Bang, gelombang. Ujung-ujung yang tajam bertabrakan, melepaskan percikan api yang menyilaukan. Arus ki saling bersilangan dan meraung, dan rintangan sihir mengamuk dan berkobar. Jelas sekali. Lin Chen, yang kondisinya memburuk dengan cepat, merasa sulit untuk menanggung beban berat tersebut dan terpaksa kembali dalam keadaan yang menyedihkan. Saat ini, Lin Chen dipenuhi luka. Baju zirah berharganya juga tampak kusam dan tidak berkilau, rambutnya acak-acakan, wajahnya berlumuran darah dan sangat pucat. Dia terengah-engah, tampak seperti akan pingsan karena kelelahan. Meskipun dia bisa melihat setiap gerakan An Ye dan bereaksi tepat waktu untuk memblokirnya, perbedaan kekuatan mereka sangat besar. Bahkan dengan pertahanan tubuh pertempuran Lin Chen yang kuat, dia tidak mampu menahan serangan sengit terus-menerus dari seorang ahli alam iblis emas 7 putaran. Bisa dikatakan bahwa bagi Lin Chen untuk bertahan selama ini sudah merupakan sebuah keajaiban. An Ye, yang awalnya sangat marah, melihat Lin Chen yang dipenuhi luka di hadapannya, namun tetap mempertahankan sikap pantang menyerah dan menantang. Hatinya pun terguncang, dan diam-diam ia merasa kagum. Lin Chen, karena kau berani melawanku sejauh ini, aku sungguh mengagumimu. Tapi perintah tetaplah perintah. Selama kau bersedia dengan tulus tunduk pada Sekte 10.000 Iblis kami, aku akan mencari cara untuk menolongmu. Gumam An Ye. Sekte 10.000 Iblis. Ekspresi Lin Chen tampak terkejut. Ada 9 sekte di dunia, dan Sekte 10.000 Iblis adalah salah satunya, yang menduduki alam iblis. Sekte ini juga merupakan sekte iblis yang diakui. Kekuatannya sangat besar, bahkan 2 sekte pedang mungkin tidak dapat dibandingkan dengan Sekte 10.000 Iblis. Menjadi penengah. Hehe, kau tidak bermaksud menjadikan aku sebagai korban, kan? Lin Chen mencibir. Sepertinya kau tidak sepenuhnya bodoh, tapi kau setengah benar. An Ye mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja, aku tidak akan memberitahumu rahasia lembah Huan Yun, tetapi jika kau dengan tulus mengabdikan diri, Sekte 10.000 Iblis sangat bersedia menerimamu sebagai murid. Lagi pula, Sekte 10.000 Iblis kami adalah sekte yang diakui di dunia, menerima murid secara luas, mengajar tanpa diskriminasi, dan sering bertukar ilmu bela diri dengan kelompok yang benar. Apa yang kau katakan memang membuat hatiku sedikit goyah, tapi sayangnya, aku tidak mempercayai kalian, pencuri iblis. Nada suara Lin Chen dingin saat ia diam-diam mengumpulkan kekuatan. Setelah dipaksa menerima pukulan begitu lama, sudah saatnya untuk melakukan serangan balik. Hehe, kalau tidak, apa kau pikir kau masih punya kesempatan untuk bertahan hidup sekarang? An Ye mencibir dengan meremehkan, memandang rendah dirinya, aku akui, tubuh bela diri nagamu memang kuat, tapi sayangnya, kultivasimu terlalu rendah. Mengandalkan sepenuhnya kekuatan tubuh pertempuran fisikmu sama sekali tidak mungkin untuk mengalahkanku. Kalau begitu, aku lebih memilih mati dalam pertempuran daripada harus tunduk padamu. Lin Chen menggertakkan giginya.
Keras kepala, Anye mendengus dingin, ada jalan menuju surga, tetapi kau tidak melewatinya, tidak ada gerbang menuju neraka, tetapi kau bersikeras menerobos masuk. Sepertinya kau ditakdirkan untuk menjadi korban dari rencana ini. Itu tergantung pada kemampuanmu. Selama aku masih bernapas, aku akan melawanmu sampai akhir. Ekspresi Lin Chen angkuh dan pantang menyerah, semangat bertarungnya melambung tinggi, auranya meningkat. Bintang yang bersinar. Satu tebasan pedang mengejutkan bintang-bintang, dipenuhi api emas kilin, terhubung dengan petir, membentuk cahaya petir yang berkobar. Kekuatannya sangat dahsyat dan cukup tajam untuk memecah langit, merobek alam semesta, dan bahkan secara proaktif menyerang Anye. Kau terlalu percaya diri. Anye mendengus dingin dengan nada menghina, pupil iblisnya yang tajam telah mengunci lintasan niat pedang Lin Chen. Uset, gelombang. Belati iblis itu bagaikan pelangi yang melesat, cukup kuat untuk mengguncang 1000 jun, membawa energi iblis yang kuat dan dahsyat, menyapu kehampaan, membelah udara, bergerak dalam garis lurus, terlibat dalam bentrokan yang kuat dan sengit. Dentang, gelombang. Logam berbenturan, cahaya tajam tersebar, dan api yang mengalir berkobar. Bahkan dalam kondisi puncak sekalipun, Lin Chen tidak akan mendapatkan keuntungan. Sekarang, karena terluka parah, Lin Chen menderita dampak buruk yang jauh lebih besar. Bahkan melalui armor api bintang, dia merasakan sensasi bergejolak seolah-olah darah dan ki-nya akan hancur berkeping-keping. Cih, gelombang. Lin Chen batuk darah, tulang dan ototnya hampir patah, menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Wujud transformasi naga gilanya juga telah mencapai batasnya, tubuh naganya menyusut, dan dia jatuh dengan keras ke tanah seperti bola meriam. Boom, gelombang. Ledakan dahsyat, seperti guntur yang menyambar tanah, membuat bebatuan dan tulang beterbangan kemana-mana. Lin Chen terbaring di reruntuhan seperti tumpukan lumpur, dikelilingi tulang, di ambang kematian. Anye berdiri dengan angkuh di udara, wajahnya muram, memandang rendah Lin Chen dengan jijik, dan berkata tanpa ekspresi, ini adalah akibat dari kebodohan. Namun, aku masih bisa memberimu satu kesempatan lagi untuk menyerah. Kirim. Dengan kepribadian Lin Chen, dia tidak akan pernah tunduk kepada siapapun, bahkan dalam kematian sekalipun. Selain itu, Lin Chen sudah merencanakan semuanya. Dia sudah lama terlibat dengan Anye, dan dari percakapan terakhir itu, dia bisa merasakan dengan jelas bahwa kondisi Anye juga menunjukkan tren penurunan yang nyata. Dia memperkirakan bahwa Anye sekarang hanya mampu mengerahkan sekitar setengah dari kekuatannya, dan energi yang terkumpul di cermin pemurnian iblis bahkan cukup untuk mengancam seorang ahli alam iblis emas 7 putaran. Tentu saja, sebelum merencanakan serangan balasan terhadap Anye, Lin Chen juga telah merencanakan mundurnya. Sepanjang pertempuran sengit itu, disengaja atau tidak disengaja, Lin Chen telah mendekati pintu masuk dan keluar dari larangan sihir. Meskipun jalan keluar telah disegel, kekuatan kembaran iblis cukup untuk menerobosnya. Memikirkan hal ini, Lin Chen dengan gemetar menopang dirinya. Rambutnya acak-acakan, dan wajahnya pucat pasi, tampak sangat rapuh, seolah-olah hembusan angin bisa menerbangkannya. Aku bilang, selama aku masih bernapas terakhir, aku akan berjuang sampai akhir. Mata Lin Chen merah padam, punggungnya tegak, tulang-tulangnya tampak gagah, menantang dan pantang menyerah, berdiri tegak dan penuh percaya diri. Pupil mata Anye yang muram sedikit menyipit, dan dia berkata dengan nada meremehkan, memang, kau orang yang tangguh. Tapi sekarang kau hampir tidak bisa berdiri, modal apa yang kau punya untuk dipamerkan di depanku? Aku lebih memilih mati berdiri daripada menundukkan kepala dan menyerah. Lin Chen bersikap dingin dan pantang menyerah. Baiklah, kau berhasil membuatku kehilangan kesabaran. Wajah Anye tiba-tiba berubah dingin. Dengan kilatan cahaya seperti hantu, dia muncul di hadapan Lin Chen, mengangkat cakar iblisnya yang ganas, mencabik-cabik udara, dan langsung mengincar tenggorokan Lin Chen. Jelas sekali. Lin Chen sudah terluka parah, energi vitalnya lemah. Meskipun Anye telah kehilangan setengah dari energi vitalnya, menghadapi Lin Chen yang kalah dan terluka semudah membalikkan telapak tangannya. Dan Lin Chen tampaknya telah menyerah untuk melawan, berdiri di sana dengan ekspresi kosong, tanpa memancarkan fluktuasi aura apapun. Namun, pupil iblis yang tersembunyi di cermin pemurnian iblis menatap Anye dengan saksama. Melihat cakar iblis itu akan segera menjangkaunya, tidak ada jalan untuk menghindari malapetaka tersebut. Wajah Anye tampak muram. Meskipun perilaku Lin Chen agak tidak biasa, itu juga merupakan reaksi alami. Mungkinkah Lin Chen masih memiliki kekuatan untuk melawan sekarang? Peluang. Apa itu kesempatan? Tepat ketika Anye mengira dia akan berhasil, cermin pemurnian iblis, yang telah lama terdiam, tiba-tiba memancarkan cahaya iblis yang kuat, seketika mengaburkan sosok Lin Chen dan juga menyelimuti seluruh tubuh Anye. Anye terkejut, perasaan tidak enak muncul dalam dirinya. Momen selanjutnya, Anye tiba-tiba merasakan gelombang teror ekstrim saat energi iblis yang sangat kuat dan menakutkan, seperti bom yang meledak, meletus sekaligus, langsung menghantam pikirannya. Uset, gelombang. Energi iblis yang menakutkan itu berubah menjadi pelangi hitam yang menakjubkan dan sunyi, menghitung waktunya dengan tepat, dan menyerang dantian Anye dari jarak dekat. Tidak, gelombang, Anye berteriak panik, tetapi sudah terlambat. Ya, Anye tidak pernah menyangka bahwa Lin Chen, yang awalnya terluka parah dan tidak menimbulkan ancaman, telah merencanakan sesuatu sejak lama dan diam-diam telah mengumpulkan energi iblis yang sangat kuat. Pemogokan ini
Bisa digambarkan sebagai sesuatu yang tak terduga, membuatnya lengah. Boom, gelombang. Pelangi iblis itu menyerang dengan dahsyat, mengenai sasarannya dalam satu pukulan. Energi iblis yang tirani dan angkuh, seperti palu petir yang berat, langsung menghancurkan asal iblis Anye, bahkan wujud dan jiwanya hampir hancur berantakan. Ah, gelombang. Anye berteriak, berbalik, dan terlempar. Setelah berhasil, bagaimana mungkin Lin Chen menyerah? Hancurkan bayangan. Jarum darah abadi, yang diresapi dengan ki esensi pedang, melesat keluar, semuanya mengenai sasaran, satu persatu menembus titik vital Anye, menyegel sarafnya, memutus asal iblisnya, membuatnya tidak dapat bergerak. Tidak bagus. Wajah Motong berubah drastis. Bahkan dia sendiri tidak menyangka bahwa Lin Chen, yang hampir jatuh ke dalam situasi kalah dan putus asa di akhir cerita, dapat melepaskan energi iblis yang begitu kuat dengan menggunakan cermin pemurnian iblis. Tiba-tiba, Lin Chen segera menelan inti Ling Kui untuk sedikit mengisi kembali esensi darahnya, lalu mendorong kakinya, seperti anak panah cepat yang dilepaskan dari tali busur, langsung menyapu, mencengkeram tenggorokan Anye, dan berkata dingin, "Kau sampah berani-beraninya berpikir untuk menaklukkanku. Ambisimu sungguh lebih tinggi dari langit." Mata Anye menunjukkan rasa takut, bingung, dan kesal. Langsung, Lin Chen meraih Anye dan memasukkannya ke dalam cincin jiwa naga. Sebelum Motong sempat bereaksi dan mengeluarkan tindakan balasan, Lin Chen mengerahkan seluruh kekuatannya, langsung memulai penguasaan jiwa iblis, dan berubah menjadi iblis raksasa. Ya, kembaran iblis Lin Chen telah dimurnikan di cermin pemurnian iblis untuk waktu yang lama. Setelah menyatu dengan tubuh utamanya, Tuan Lin Chen hampir memiliki energi kuat dari cermin pemurnian iblis. Pelarian berdarah. Tanpa meninggalkan jejak darah, dalam sekejap, Lin Chen melarikan diri menuju pintu keluar larangan sihir. Jelas sekali. Pintu keluar larangan sihir sudah diperkuat dengan lapisan-lapisan penghalang rintangan sihir, praktis menjadi benteng yang tak tertembus. Namun dengan energi iblis yang dahsyat dari cermin pemurnian iblis, Lin Chen memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Hancurkan iblis itu. Lin Chen meraung, pedang api es miliknya dipenuhi api iblis, memancarkan energi iblis yang sangat besar, melepaskan niat pedang kegelapan. Ketajamannya tak tertandingi, tak terkalahkan, dan tak dapat dihancurkan. Uset, gelombang. Satu tebasan pedang untuk menghancurkan iblis itu, seperti merobek kertas putih, dengan cepat menembus rintangan sihir. Tidak, gelombang, Motong meraung. Serangan Lin Chen terlalu cepat, terutama kekuatan cermin pemurnian iblis, yang cukup untuk merusak larangan sihir. Motong sama sekali tidak bisa mencegat serangan Lin Chen. Boom, gelombang. Rintangan sihir melonjak, lapisan demi lapisan rintangan sihir ditembus langsung oleh cahaya iblis yang tajam. Uset, gelombang. Lin Chen maju tanpa hambatan, sekali lagi menggunakan Blood Escape, langsung lolos dari larangan sihir, dan berhasil melarikan diri. Aku berhasil. Lin Chen sangat gembira. Dia sengaja menghindari arah tempat aliansi jalan kebenaran berkumpul, mengorbankan esensi darahnya, melakukan beberapa jurus Blood Escape berturut-turut, dan bahkan melarikan diri jauh dari lembah Huan Yun dalam satu tarikan napas. Plop, gelombang. Lin Chen tersandung dan jatuh ke tanah. Menggunakan jurus Blood Escape berulang kali, terutama saat terluka, dia tidak bisa mengendalikan dirinya sejenak dan jatuh ke hutan yang sunyi, ambruk ke tanah, benar-benar kelelahan. Gelombang. Lin Chen menarik napas dalam-dalam, jantungnya berdetak sangat cepat. Dia merasa seolah-olah baru saja kembali dari gerbang neraka, akhirnya melihat cahaya siang lagi, mendapatkan kehidupan baru, dan merasa sangat segar. Haha, aku keluar, perasaan ini sungguh luar biasa. Lin Chen sangat gembira, tertawa riang. Ini adalah pertempuran paling berbahaya yang pernah dialaminya. Kau beruntung bisa lolos, tapi sekarang bukan waktunya untuk berbahagia. Lukamu terlalu parah, cepat sembuh, kalau tidak akan membahayakan tubuh nagamu. Naga iblis darah tiba-tiba mengeluarkan suaranya. Namun, hatinya cukup terkesan. Ini juga pertama kalinya Lin Chen menghadapi musuh yang kuat tanpa mengandalkan kekuatannya, berhasil mengalahkan musuh dan melarikan diri. Baik, untunglah senior naga darah mengingatkanku tepat waktu. Lin Chen mengangguk sedikit, menggerakkan tubuhnya dengan susah payah, duduk bersila, lalu mengeluarkan jamur roh darah tingkat atas, dan diam-diam memurnikannya. Anak yang mudah diajari, naga iblis darah menghembuskan napas ringan, diam-diam melindungi Lin Chen dengan waspada. Adapun Motong, yang bersembunyi jauh di dalam lembah Huan Yun, dia mungkin sedang mengamuk karena marah. Mangsa yang jelas-jelas berada dalam genggamannya baru saja lolos dari tangannya tepat di depan matanya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Motong harus mengendalikan larangan sihir. Untuk menghindari aliansi jalan kebenaran mendeteksi penyergapan tersebut, memang merepotkan baginya untuk bertindak. Yang terpenting, Motong benar-benar tidak menyangka bahwa bawahannya yang paling cakap akan dikalahkan sepenuhnya oleh Lin Chen. Semua ini benar-benar di luar dugaannya, membuktikan kesombongan dan kesalahannya. Bagian 1036. Di luar lembah Huan Yun, Mo Feng dan yang lainnya dengan tenang menunggu kabar baik. Seseorang kembali, Sangguan Yue tiba-tiba berkata. Kerumunan orang tak kuasa menahan diri untuk tidak melihat. Di tengah gelombang ki penghalang sihir, dua garis cahaya dan bayangan muncul dan menghilang, melesat di udara seolah melarikan diri demi keselamatan mereka. Mereka melihat bahwa itu memang Han Lin dan Sangguan Shaolong. Sangguan Yue diam-diam menghela napas lega.
Saudari Yue, aku hampir tidak bisa kembali untuk menemuimu, Sangguan Shaolong mengeluh dengan getir. Apa yang terjadi? Sangguan Yue langsung bertanya. Saudari Yue, kau tidak tahu, kedalaman lembah Huan Yun dipenuhi kerangka yang terkubur, siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah meninggal. Sangguan Shaolong berkata dengan rasa takut yang masih membekas. Ketika kami memasuki lembah Huan Yun untuk menyelidiki, tempat itu damai, tetapi tiba-tiba, seseorang memicu larangan sihir, dan sejumlah besar ki penghalang sihir melonjak masuk. Setelah jeda, Sangguan Shaolong memberi isyarat dengan liar, ki penghalang sihir itu menjadi sangat ganas, mampu membuat orang kehilangan akal sehat dan arah. Untungnya, kami mendeteksinya tepat waktu dan berhasil melarikan diri. Bagaimana dengan yang lain? Tanya Mo Feng. Mereka seharusnya masih terjebak di dalam, kan? Sangguan Shaolong menjawab dengan lemah. Wajah cantik Han Yu berubah terkejut, dan dia dengan cepat melangkah maju untuk bertanya kepada Han Lin, kakak, di mana si kepala beruang besar? Bukankah dia kembali bersamamu? Kakakmu saja hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri, bagaimana mungkin aku harus peduli pada Lin Chen itu? Han Lin memutar matanya dan berkata dengan tenang, jangan khawatir, dengan kekuatannya, melarikan diri bukanlah hal yang sulit, dan ini juga merupakan ujian baginya. Jika dia bahkan tidak bisa melewati ujian ini, bagaimana kakak bisa merasa tenang mempercayakanmu kepadanya? Tapi, Han Yu dipenuhi kekhawatiran. Tidak ada tapi, selama tidak ada yang membuat masalah di belakangnya, melarikan diri pasti tidak akan menjadi masalah. Han Lin sengaja melirik Luo yang dengan dingin. Luo yang langsung mengabaikannya dan tertawa sinis, hehe, sepertinya Tianhong berhasil, kan? Sekarang tinggal tergantung apakah dia bisa lebih cakap dan menemukan harta karun langka yang dirumorkan itu. Ekspresi Mo Feng menjadi serius, dan dia bertanya kepada Han Lin, adik Han, apakah Anda mendeteksi sesuatu yang tidak biasa? Kakak senior, meskipun kita tidak melihat jejak klan iblis di lembah Huan Yun, seseorang pasti diam-diam mengendalikan ki penghalang sihir, dan sangat mungkin ada larangan sihir. Adapun harta karun langka yang dirumorkan, kita tidak melihatnya. Kurasa itu mungkin jebakan yang dibuat oleh klan iblis, yang membuat kita terjebak di dalamnya, kata Han Lin dengan serius. Tempat ini memang cukup aneh, bahkan mungkin jebakan, kata Sangguan Yue dengan ekspresi serius, lalu bertanya, kakak Mo Feng, bagaimana pendapat Anda? Pikiran apa lagi? Jika kau takut, ayo kita pulang bersama saja, kata Luo yang dengan aneh, selalu menampilkan sikap angkuh. Mo Feng merenung sejenak dan berkata dengan sungguh-sungguh, cahaya aneh yang muncul pasti ada alasannya. Mungkin itu jebakan, atau mungkin tipuan yang digunakan oleh pencuri iblis untuk sengaja menyesatkan kita. Terlepas dari rencana apapun yang dimiliki pencuri iblis, karena mereka muncul di wilayah jalan kebenaran kita, sebagai kultivator jalan kebenaran, kita tentu saja tidak bisa tinggal diam dan membiarkan rencana pencuri iblis berhasil. Lalu, kakak senior Mo Feng, apa maksudmu? Sangguan Yue tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Jika pencuri iblis berniat menipu kita, mengirim orang untuk melakukan pengintaian lagi tidak ada gunanya, kata Mo Feng dengan sungguh-sungguh. Jika kalian semua mempercayai saya, apakah kita akan melanjutkan sesuai rencana saya? Apa rencanamu? Tanya Luo yang dengan penuh minat. Dari apa yang dipelajari adikku Han dan yang lainnya, larangan sihir di lembah Huan Yun bergantung pada ki penghalang sihir. Karena semua sumber kejahatan berasal dari ki penghalang sihir, mari kita mulai dengan ki penghalang sihir. Dengan menggabungkan kekuatan kita, kita akan mengusir dan memurnikan ki penghalang sihir di luar lembah Huan Yun, kata Mo Feng dengan serius. Lembah Huan Yun sangat luas, dan ki penghalang sihir jahatnya seluas lautan, terbentuk oleh lingkungan, terakumulasi selama berhari-hari dan berbulan-bulan. Dengan kekuatan kita, bagaimana kita bisa mengusir dan memurnikannya? Kata Luo yang dengan acuh tak acuh. Jika kita benar-benar bisa mengusir dan memurnikan ki penghalang sihir jahat itu, lembah Huan Yun tidak akan menyimpan masalah ini sampai hari ini. Saudara Luo benar, tetapi aku tidak pernah bermaksud untuk sepenuhnya mengusir dan memurnikan ki penghalang sihir jahat di dalam, kata Mo Feng dengan suara berat, matanya penuh makna. Setidaknya, kita dapat mengurangi intensitas ki penghalang sihir jahat, sehingga melemahkan kekuatan larangan sihir. Akan jauh lebih mudah untuk mengatasinya. Aku setuju, kata Sangguan Yue, karena kita sudah datang, tentu saja kita tidak bisa tinggal diam. Terlebih lagi, memang ada pencuri iblis yang membuat masalah di lembah Huan Yun, dan kita tidak boleh mentolerir perbuatan jahat mereka. Saudari Yue, apakah kita harus masuk lagi? Tanya Sangguan Shaolong dengan wajah penuh ketakutan. Jika kau takut, kau bisa kembali. Sangguan Yue menjawab dengan dingin. Kalau begitu aku akan mendengarkanmu, Saudari Yue, kata Sangguan Shaolong lemah. Kakak Mo Feng benar, menurut penyelidikanku, bahkan jika ada larangan sihir di lembah Huan Yun, itu hanya bergantung pada ki penghalang sihir jahat. Selama kita bisa menghilangkan ki penghalang sihir jahat itu, larangan sihir tentu saja tidak akan menimbulkan ancaman, Han Lin tak kuasa berkata, meskipun sebenarnya ia masih sedikit khawatir tentang Lin Chen. Terutama Luo Tianhong, Han Lin merasa bahwa pihak keluarga Luo tampaknya memiliki konspirasi tersembunyi, dan rencana pertama untuk mengirim seseorang untuk mengintai jalan juga secara proaktif diusulkan oleh Luo Yang. Kini Luo Tianhong terjebak di lembah Huan Yun, tetapi Luo Yang tidak menunjukkan kekhawatiran. Sebaliknya, dia sengaja mencoba membujuk mereka agar tidak melakukannya, yang jelas-jelas mencurigakan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi.
Luo Tianhong telah tewas di mata air kuning, dan artefak iblis yang paling menjanjikan juga telah diambil oleh Lin Chen. Kemungkinan besar, bahkan Luo Yang pun tidak pernah menyangka Lin Chen akan sepenuhnya menghancurkan rencananya. Sekarang, Sang Guan Yue telah menyatakan pendiriannya, dan Mo Feng bertanya kepada Luo Yang, "Saudara Luo, bagaimana pendapatmu? Tingkat kultivasimu tinggi, jadi kami akan mendengarkanmu, tetapi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maukah kau bertanggung jawab?" Luo Yang berkata dengan acuh tak acuh, namun setiap kata-katanya penuh sindiran. Memusnahkan iblis dan membela jalan kebenaran adalah tanggung jawab seluruh jalan kebenaran. Aku tidak akan memikul tanggung jawab apapun, dan aku juga tidak akan memaksamu. Mau pergi atau tidak, itu terserah kebebasanmu, kata Mo Feng dengan suara berat. Baiklah, karena kakak Mo Feng sudah banyak bicara, jika kita tidak pergi, bukankah kita akan ditertawakan? Luo Yang tersenyum tipis, memikirkan bagaimana sepupunya sudah lama tidak bergerak, dan dia juga sedikit khawatir. Langsung, Mo Feng memimpin tim, dan ratusan murid elit dari berbagai sekte dan keluarga, dalam kelompok besar, menuju ke kedalaman lembah Huan Yun. Di hutan yang sunyi, Lin Chen duduk bersila, tak bergerak seperti gunung, ki naga darah berputar-putar di sekelilingnya. Karena fisik Lin Chen kuat dan kemampuan pemulihannya sangat hebat, setelah menyerap jamur roh darah tingkat atas, ki dan darah dalam tubuhnya stabil, esensi vitalnya pulih, lukanya sembuh, dan kulitnya menjadi kemerahan. Setelah sekian lama, gelombang. Lin Chen menghembuskan napas dalam-dalam, matanya yang tajam tiba-tiba terbuka. Seluruh tubuhnya terasa segar, menampilkan penampilan yang benar-benar baru, penuh energi. Hehe, setelah pertempuran yang berat ini, aku benar-benar mendapat banyak keuntungan. Lin Chen tersenyum gembira. Ya. Sembari menahan dampak energi iblis Anye yang dahsyat, fisik Lin Chen mengalami penguatan intensitas tinggi. Fisiknya meningkat secara signifikan, dan dia hampir siap untuk mengaktifkan wujud transformasi naga gila dua revolusi. Pada saat yang sama, kultivasi Lin Chen juga meningkat pesat. Dia hanya tinggal satu kesempatan lagi untuk menembus alam inti emas revolusi keempat. Oleh karena itu, Lin Chen selalu menyimpan kartu truf super, yaitu kesengsaraan surgawi. Jika Lin Chen memiliki kesempatan untuk memicu cobaan di lembah Huan Yun untuk menempa dirinya, mungkin bahkan larangan sihir pun tidak akan mampu menghentikannya, bukan? Terlebih lagi, buah pengumpul jiwa sangat mungkin ada di lembah Huan Yun, jadi bagaimana mungkin Lin Chen dengan mudah menyerah? Mungkin bahkan Motong pun tidak menyangka bahwa Lin Chen masih berpikir untuk kembali dan membunuhnya, kan? Seperti kata pepatah, kenali dirimu dan kenali musuhmu, dan kamu tidak akan pernah dikalahkan. Lin Chen telah menarik perhatian khusus Motong. Jika dia kembali ke lembah Huan Yun, tentu saja dia harus mempersiapkan diri dengan matang. Saat ini, Lin Chen mengaktifkan cincin jiwa naga dan memanggil Anye yang babak belur dan kelelahan. Lagi pula, Anye telah cukup banyak disiksa di dalam lingkaran jiwa naga. Ketika Lin Chen memanggilnya keluar, Anye tampak hampir lumpuh, ambruk ke tanah, terengah-engah, menggertakkan giginya karena benci. Dasar bajingan hina, beraninya kau bersekongkol melawanku, seru Anye dengan marah. Kaulah yang pertama kali bertindak keterlaluan. Tidakkah kau lihat betapa aku menderita di tanganmu barusan? Aku hanya membalas rasa sakit yang kualami padamu, kata Lin Chen dingin. Kalau begitu, aku sarankan kau lepaskan aku. Jika tidak, seluruh sekte 10.000 iblis kami pasti tidak akan mengampunimu, kata Anye dengan garang. Hehe, apakah kau belum mengerti situasinya? Saat ini, kau hanyalah mangsa di tanganku. Modal apa yang kau miliki untuk bersikap sombong? Lin Chen mencibir. Anye tercengang. Dia tidak menyangka akan dikalahkan oleh Lin Chen dan berada di bawah kekuasaannya. Dia menggertakkan giginya dan bertanya, kau tidak langsung membunuhku, apa niatmu? Saya hanya sangat penasaran dengan rencana Anda. Kalau begitu, jangan pernah bermimpi tentang itu. Aku tidak akan memberitahumu meskipun aku mati. Aku tahu, orang-orang dari klan iblismu selalu sangat berprinsip. Karena kau tahu itu, mengapa kau menyelamatkan nyawaku? Karena kupikir orang mati akan lebih mudah berbicara. Senyum aneh muncul di bibir Lin Chen, ekspresinya muram, dan matanya menatap Anye dengan dingin. Orang mati, kau, apa yang ingin kau lakukan? Wajah Anye menunjukkan rasa takut. Bukankah orang-orang dari klan iblismu cukup berprinsip? Mengapa kau takut ketika mendengar kata, orang mati? Lin Chen mencibir. Kultivasi itu tidak mudah, dan nyawa tak ternilai harganya. Begitu pula dengan klan iblis kita, kata Anye dingin. Sekarang Tuan Motong secara pribadi menjaga lembah Huan Yun. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa siapapun yang berani menerobos pasti akan mati. Bahkan jika kau bisa mendapatkan rencana Tuan Motong dariku, kau tidak akan mampu menghentikannya dengan kekuatanmu. Mengapa tidak mengajukan syarat? Asalkan kau membiarkanku pergi, aku tentu akan memenuhi permintaanmu. Aku hanya punya satu pertanyaan. Lin Chen menatap langsung ke mata Anye dan berkata tajam, aku hanya ingin tahu, apakah ada buah pengumpul jiwa di lembah Huan Yun? Buah pengumpul jiwa? Bagaimana kau tahu ada buah pengumpul jiwa di lembah Huan Yun? Anye cukup terkejut. Melihat reaksi Anye, mata Lin Chen berbinar, dan dia tersenyum, aku sudah menduganya. Hehe, kamu tidak mau mendapatkan buah pengumpul jiwa, kan? Apakah itu tidak diperbolehkan? Kalau begitu sebaiknya kau menyerah.
Buah pengumpul jiwa ini sangat penting bagi Tuan Motong, dan Tuan Motong saat ini sedang menjaganya. Dengan kekuatanmu, Tuan Motong bisa membuatmu lenyap begitu saja hanya dengan jentikan jarinya. An Ye mendengus dingin. Asalkan ada, itu sudah cukup, kata Lin Chen dengan wajah muram. Karena kau menolak untuk mengaku secara jujur, maka aku hanya bisa menemukan jawabannya dengan caraku sendiri. Sudah kita bicara. Lin Chen memanggil Markis Tianwu, yang berdiri dengan tatapan dingin. Mayat bela diri. An Ye sepertinya menyadari sesuatu, wajahnya dipenuhi rasa takut. Bagian 1037. Mayat bela diri. Wajah An Ye pucat pasi seperti kertas, dan dia bertanya dengan ketakutan, jangan. Jangan bilang kau ingin mengubahku menjadi mayat bela diri. Kau berharap begitu, aku akan jijik jika kau adalah mayat bela diriku, kata Lin Chen dengan nada menghina. Mendengar itu, An Ye seharusnya merasa lega, tetapi kata-kata Lin Chen malah membuatnya semakin marah. Jijik. Dia adalah seorang ahli alam iblis emas 7 putaran. Jika Lin Chen tidak menipunya dan menggunakan kekuatan cermin pemurnian iblis, bagaimana mungkin Lin Chen bisa menjadi lawannya? Namun, Lin Chen justru meremehkannya seperti ini. Hehe, kau bisa memurnikan mayat bela diri, mengendalikan kekuatan alat sihir, dan mengkultivasi seni iblis dan teknik jahat. Kau adalah salah satu dari kami, jalur iblis. An Ye berusaha sekuat tenaga membujuknya, dengan bakat dan potensimu, selama aku merekomendasikanmu untuk berkultivasi di Sekte 10.000 Iblis, kau pasti akan dihargai. Melampaui Tuan Motong hanyalah masalah waktu. Begitukah? Sayangnya, aku tidak tertarik, dan melampaui tuanmu agak terlalu picik, bukan? Ekspresi Lin Chen tampak acuh tak acuh. Lalu apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? An Ye sangat gugup. Apa yang harus dilakukan? Lin Chen mencibir, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Dia berkata dengan dingin, Markis. Gigit dia. Menggigit. An Ye terdiam sesaat, tetapi Markis Tianwu, yang tidak pernah lapar, tiba-tiba menerkam An Ye, memperlihatkan taringnya yang panjang dan tajam. Ia dengan ganas menggigit leher An Ye hingga putus dan dengan rakus menghisap darah iblis An Ye. Ah, gelombang. An Ye menjerit kesakitan dan mengumpat, kau iblis. Binatang buas, berani-beraninya kau memerintahkan mayat iblis untuk menyakitiku. Aku mengutuk keturunanmu selama 18 generasi untuk mati dengan mengerikan dan menderita kutukan abadi. Masih sok kuat, iya. Markis, gigit lebih keras dan buat lebih menyakitkan. Darah iblis orang ini sangat murni dan lesat, nikmati sepuasmu. Lin Chen merasa sangat puas. An Ye telah menyiksanya begitu lama sebelumnya, dan akhirnya ia mendapatkan balas dendamnya. Gelombang, An Ye menjerit kesakitan, tubuhnya berkedut hebat. Darah esens dan energi iblis di dalam tubuhnya dengan cepat disedot oleh Markis Tianwu. Dia bahkan sudah bisa membayangkan nasibnya sendiri. Dasar binatang buas, apa kau tidak mau mendapatkan buah pengumpul jiwa? Tanpa aku yang memimpin jalan, kau tidak mungkin bisa menerobos masuk ke tanah terlarang lembah iblis. An Ye meraung marah. Aku bilang, aku hanya membuat orang mati berbicara, dan kredibilitasnya akan lebih tinggi. Wajah Lin Chen muram. Dia mengangkat telapak tangannya yang menyeramkan dan menekannya dengan kuat ke dahi An Ye. Teknik pencarian jati diri. Pikiran jahat menyerbu. Dalam ketakutan dan keputusasaan yang ekstrim, tekad mental An Ye sudah hampir runtuh. Hampir hancur tanpa perlawanan, dan pikiran jahat berhasil menyerang jiwa iblis An Ye. Segera setelah itu, pikiran-pikiran jahat yang bergulir, seolah-olah mengikis kehendak jiwa iblis An Ye, secara paksa mencari dan menjara ingatan jiwa An Ye. Rasa sakit ini seperti tubuh dan jiwanya yang terkoyak-koyak. Tidak, gelombang. An Ye menjerit histeris. Pupil matanya menggelap, menjadi seperti lubang kosong yang mati. Jiwa iblisnya hancur, kekuatan hidupnya padam, esensinya habis, hingga akhir hayatnya. Dalam waktu singkat, An Ye telah berubah menjadi mayat yang hancur, matanya terbelalak karena kematian. Markis Tianwu mendapatkan keinginannya, menyerap darah esensi dan energi iblis dari seorang ahli alam iblis emas 7 putaran. Efeknya pada Markis Tianwu bahkan lebih signifikan. Menerobos ke tingkat Raja Mayat tingkat 6 adalah suatu kepastian. Segera, Lin Chen memanggil Markis Tianwu kembali ke dalam cincin jiwa naga. Dengan nutrisi dari ki darah jiwa naga, itu akan membantu Markis Tianwu menyerap energi, berupaya menjadikan Markis Tianwu sebagai senjata mematikan di tangan Lin Chen sebelum kembali menjelajah lembah Huan Yun. Dan ingatan jiwa An Ye sangat kompleks, dengan jumlah informasi yang sangat banyak. Tanpa ragu sedikit pun, Lin Chen memasuki alam mimpi. Di alam mimpi, Lin Chen akan memiliki lebih banyak waktu untuk mencerna dan menyerap informasi. Lin Chen membutuhkan waktu setengah hari penuh di alam mimpi untuk menyerap informasi berguna dari ingatan jiwa An Ye. Tidak lama kemudian, kesadaran Lin Chen kembali ke kenyataan, dan dia tiba-tiba mengerti, jadi begitulah adanya. Ini benar-benar konspirasi yang mengejutkan. Bagaimana? Apakah kau menemukan sesuatu? Naga iblis darah itu menyampaikan suaranya, tampak sangat tertarik dengan situasi di lembah Huan Yun. Senior naga darah, Yu Lao benar. Memang benar ada roh jahat binatang iblis kuno yang lahir di lembah Huan Yun. Lin Chen berkata dengan sungguh-sungguh, ia terbentuk seiring waktu, terakumulasi melalui ki penghalang sihir. Binatang iblis purba, naga iblis darah cukup terkejut, lalu berkata, pada masa kejayaan klan naga, memang ada banyak binatang iblis kuat di dunia yang tidak kalah dengan klan naga.
Menurut catatan klan naga kami, di zaman kuno, selama perang kehancuran besar, hampir semua binatang iblis purba legendaris binasa dan menghilang tanpa jejak. Tetapi mereka memang ada, dan sejarah mereka bahkan lebih tua dari sejarah kami. Untungnya, roh jahat dari binatang iblis kuno itu belum sepenuhnya terbentuk. Lin Chen menghela napas. Lalu tujuan perjalanan pencuri iblis itu adalah untuk membangkitkan kembali binatang iblis purba. Naga iblis darah tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Tepat sekali, kata Lin Chen dengan serius, pria bernama Motong ini belum mencapai apapun di sekte 10.000 iblis, tetapi ambisinya sangat besar. Ketika dia menemukan keberadaan roh jahat binatang iblis kuno, dia dengan teliti memasang arai sihir untuk lebih mengumpulkan ki penghalang sihir dan mendorong pertumbuhan roh jahat. Tetapi roh jahat itu akhirnya dimusnahkan, jadi dibutuhkan pengorbanan yang sesuai, itulah sebabnya Motong memilihku. Dengan tubuh bela diri nagaku, aku cukup kuat untuk menanggung kekuatan roh jahat. Lin Chen mendengus, tetapi agar roh jahat terlahir kembali, ia tidak hanya membutuhkan pengorbanan yang sesuai tetapi juga buah pengumpul jiwa untuk menstabilkan jiwanya. Jika memang demikian, mengapa repot-repot sengaja menarik perhatian pasukan jalan kebenaran? Naga iblis darah itu sangat bingung. Pertumbuhan roh jahat membutuhkan sejumlah besar energi vital, terutama karena roh jahat sudah mendekati tahap kelahiran kembali, ia membutuhkan lebih banyak energi vital lagi. Lin Chen berkata dengan wajah serius, itulah mengapa Motong menggunakan harta karun langka sebagai tipu daya untuk memikat orang-orang dari jalan kebenaran. Tetapi harta karun langka itu bukan tidak ada, buah pengumpul jiwa itu sendiri adalah harta karun yang tak ternilai harganya. Setelah jeda, Lin Chen melanjutkan, masalah ini sangat penting, dan Motong tidak berani mempublikasikannya, jika tidak, itu akan membuat para pejabat tinggi dari sekte-sekte besar khawatir. Oleh karena itu, untuk membangkitkan roh jahat, Motong telah merencanakannya sejak lama. Dia bahkan menghabiskan 10 tahun penuh hanya untuk memasang jebakan fatal ini bagi pasukan jalan kebenaran. Lalu apa rencana Anda? Aku ingin kembali. Kembali, naga iblis darah berkata dengan serius, dengan kekuatanmu saat ini, menghadapi pencuri iblis kecil sekalipun akan sulit. Jika kau bertemu Motong, kau pasti akan mati. Jika aku tidak bisa mengalahkannya, bukankah aku masih bisa merencanakan untuk membunuhnya? Kata Lin Chen sambil tersenyum sinis, kurasa Motong tidak akan menyangka aku berani kembali dan mencari kematian, kan? Baiklah, bahkan jika kau berhasil menyelinap ke tanah terlarang tempat Motong berada, apa yang akan kau gunakan untuk menghadapinya? Tuan tidak ingin mati bersamamu. Naga iblis darah mendengus. Hehe, manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan. Pria gunung ini punya rencana briliannya sendiri. Lin Chen tersenyum licik, roh jahat membutuhkan kekuatan formasi sihir untuk terlahir kembali. Selama aku bisa menghancurkan formasi sihir pada saat kritis, ia akan hancur tanpa perlawanan. Lalu apa yang akan kau gunakan untuk menghancurkan susunan sihir itu? Tanya naga darah senior lagi. Kau akan tahu kapan waktunya tiba. Lin Chen tetap merahasiakannya. Lin Chen, kau berani membuat Tuan ragu. Singkatnya, Tuan memberitahumu terus terang, meskipun hubungan kita sudah jauh lebih baik, bukan berarti Tuan akan hidup dan mati bersamamu. Naga darah senior mendengus, Tuan pasti tidak akan mati bersamamu kecuali ada kepastian mutlak. Jangan pernah berpikir untuk menggunakan kekuatan Tuan. Yulao, jangan terlalu bersemangat. Setelah mengenal Lin Chen begitu lama, apa kau pikir aku orang yang mengambil risiko sembarangan? Mata Lin Chen tajam, dan dia tersenyum percaya diri, baik itu buah pengumpul jiwa atau binatang iblis kuno roh jahat, aku bertekad untuk mendapatkannya. Nafsu makanmu sungguh besar, kata naga iblis darah dengan nada menghina, tetapi hatinya entah kenapa merasa bersemangat. Seniman bela diri manusia pemberani seperti Lin Chen sangat langka. Tentu saja, siapa bilang aku tertarik pada buah pengumpul jiwa itu? Demi ayahku, aku harus mengambil risiko apapun yang terjadi. Ekspresi Lin Chen tegas, tetapi dia tidak bertindak impulsif. Dari ingatan jiwa An Ye, dia tidak hanya mengetahui tentang konspirasi Motong tetapi juga mengetahui tata letak susunan sihir tersebut. Tentu saja, susunan sihir itu dibuat sendiri oleh Motong. Apa yang diketahui An Ye hanyalah hal-hal yang bersifat permukaan. Lin Chen tidak berharap bisa menembus susunan sihir melalui jalur normal, tetapi menyelinap masuk bukanlah masalah. Pertama, An Ye adalah bawahan yang dilatih langsung oleh Motong. Dia tidak akan mengkhianati Motong bahkan dalam kematian, jadi Motong tidak tahu bahwa teknik pencarian jiwa Lin Chen dapat mencuri ingatan jiwa. Kedua, Motong tidak menyangka Lin Chen akan kembali untuk mencari kematian. Orang pintar tidak akan pernah melakukan ini, tetapi Lin Chen ternyata bukan orang yang pintar, yang juga merupakan sesuatu yang tidak bisa diantisipasi oleh Motong. Yang terpenting, roh jahat yang bertransformasi dari binatang iblis kuno itu sangat kuat. Sekarang kondisi roh jahat itu tidak stabil, dan kesalahan kecil dapat menghancurkan semua upaya sebelumnya. Karena itu, Motong tidak akan berpikir panjang, yang juga memberi Lin Chen kesempatan untuk memanfaatkan situasi yang kacau. Lagi pula, di tanah terlarang lembah iblis, masih ada banyak ahli dari sekte 10.000 iblis. Yang perlu dilakukan Lin Chen adalah berhasil menyusup ke inti lembah iblis dan kemudian merumuskan tindakan balasan yang sesuai. Jika kau tidak memasuki sarang harimau, bagaimana kau bisa menangkap anak-anak harimau? Lin Chen berdiri, semangat bertarungnya melambung tinggi. Langsung, Lin Chen mengendalikan ki iblisnya, berubah menjadi iblis. Mengikuti ingatan jiwa An Ye, dia bersiap dan kembali ke lembah Huan Yun.
Saat ini juga, di luar lembah Huan Yun, Mo Feng dan yang lainnya berdiri di udara. Ratusan ahli jalan kebenaran berkumpul bersama, secara kolektif melepaskan aura kebenaran mereka yang luas, menekan ki penghalang sihir dan membuatnya terkendali. Tentu saja, ada juga kemungkinan bahwa dalang di balik semua ini sengaja memancing musuh masuk lebih dalam. Hosh, hosh, gelombang. Angin iblis menderu, dan lapisan penghalang sihir menghalangi pandangan. Dengan banyaknya ahli yang hadir, para murid dari berbagai sekte dan keluarga yang datang juga penuh percaya diri, merasa bahwa ki penghalang sihir tidak lagi begitu menakutkan. Menurut adik Han, larangan sihir ditempatkan di lembah Huan Yun, dan kekuatan larangan sihir berasal dari ki penghalang sihir. Karena itu, kita akan mengusir dan memurnikan ki penghalang sihir dari luar. Mo Feng berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi area luar lembah Huan Yun sangat luas. Untuk menyebar dan menghilangkan ki penghalang sihir, kita perlu membagi diri menjadi 3 kelompok utama. Efeknya akan lebih signifikan. Aku juga punya ide yang sama, aku hanya khawatir ada yang tidak mau bekerja sama. Sangguan Yue melirik Luo yang dengan dingin, baik sengaja maupun tidak. Ini adalah tindakan keadilan untuk membasmi iblis dan menegakkan Dao. Siapa yang berani tidak bekerja sama? Kata Luo yang dengan acuh tak acuh. Bagus, biarlah kita bertiga memimpin murid-murid sekte kita masing-masing dan mencari posisi terbaik. Begitu aku memberi perintah, kita akan serentak merapal mantra untuk mengusir dan memurnikan ki penghalang sihir. Mo Feng berkata dengan sungguh-sungguh, ketika waktunya tepat, kita akan melancarkan serangan ke lembah iblis dan menangkap semua pencuri iblis sekaligus. Segera setelah itu, ratusan murid elit dibagi menjadi 3 tim sekte utama, masing-masing dipimpin oleh Mo Feng, Sangguan Yue, dan Luo Yang. Mereka membentuk formasi segitiga dan ditempatkan di luar area inti lembah Huan Yun. Dalam kegelapan, Mo Tong merasakan keributan di luar dan menyeringai sinis, meskipun sangat dibenci bahwa Lin Chen lolos, Lin Chen dari jalan kebenaran ini akhirnya termakan umpan. Itu sudah cukup bagi roh jahat untuk menikmati santapan lesat. Bagian 1038. Tidak lama kemudian, Lin Chen kembali ke lembah Huan Yun, hanya untuk melihat berbagai layar cahaya megah bersinar di dalamnya. Gelombang ki kebenaran yang luas dan dahsyat sedang menghilangkan dan memurnikan ki penghalang sihir. Secara kasat mata, dampaknya sangat signifikan. Berkat upaya gabungan ratusan master jalan kebenaran, ki penghalang sihir yang berkumpul di lembah Huan Yun secara bertahap menghilang. Bahkan awan gelap yang selalu menutupi langit mulai terbelah, memperlihatkan langit yang cerah. Mungkinkah itu benar-benar berpengaruh? Percuma saja, Lin Chen menggelengkan kepalanya. Energi penghalang sihir ini telah terakumulasi dari waktu ke waktu di lingkungan khusus, bahkan seluruh formasi batuan lembah Huan Yun telah terkontaminasi oleh energi penghalang sihir. Kecuali seluruh lembah Huan Yun hancur, ki penghalang sihir sama sekali tidak dapat dihilangkan. Bahkan seorang ahli alam transformasi naga pun akan kesulitan untuk menghilangkan dan memurnikan ki penghalang sihir. Fenomena permukaan sementara itu hanyalah skema Mo Tong untuk memancing musuh lebih dalam. Karena seluruh lembah Huan Yun berada di bawah kendali susunan sihir, Mo Tong dapat memanipulasi aliran ki penghalang sihir sesuka hatinya. Hati manusia pada dasarnya serakah, meskipun sebagian orang benar-benar datang untuk membasmi setan dan menegakkan keadilan. Lin Chen tahu itu jebakan, tetapi dengan identitas Gu Xiong, kata-katanya tidak berpengaruh, dan dia tidak bisa membujuk para murid dari berbagai sekte. Karena itu, Lin Chen tidak berencana untuk bergabung dengan mereka, dan malah terjebak dalam perangkap tersebut. Sebaliknya, karena Mo Tong telah menyiapkan rencana besar seperti itu, dengan fokus penuh pada membangkitkan roh jahat binatang purba untuk kepentingannya sendiri, dia pasti akan mencurahkan seluruh perhatiannya untuk itu, sehingga Lin Chen dapat memanfaatkan kesempatan tersebut. Saat ini juga, dengan mengikuti ingatan jiwa An Ye, Lin Chen dengan mudah menemukan lorong rahasia. Dengan hati-hati menyembunyikan auranya, dia dengan waspada menyelinap ke tanah terlarang lembah iblis melalui jalan setapak yang gelap dan sempit yang saling bersilangan. Ya, sekalipun Lin Chen beruntung lolos, Mo Tong masih memiliki persembahan, sehingga rencana untuk membangkitkan roh jahat binatang purba tidak terpengaruh. Kemungkinan besar Mo Tong sudah diam-diam tertawa dalam kegelapan. Pada saat ini, Mo Feng dan yang lainnya memperlihatkan kekuatan ilahi mereka, melepaskan kekuatan Suan mereka satu demi satu, bersama dengan berbagai jimat spiritual dan pancaran cahaya yang luar biasa, menerangi lembah Huan Yun dengan sangat terang. Gelombang. Angin ajaib menderu, mengamuk secara horizontal dan vertikal, seperti ratapan hantu dan roh. Di bawah pengaruh ki kebenaran yang luas dan tak terbatas, ki penghalang sihir tampak merasakan ketakutan, menjadi kacau. Gelombang cahaya yang menyilaukan dengan hebat mengikis ki penghalang sihir. Haha, sepertinya ki penghalang sihir juga takut pada kita. Seperti yang diharapkan, ini memberikan efek yang luar biasa, jauh lebih mudah daripada yang kami perkirakan. Sejak zaman dahulu, kejahatan tidak dapat mengalahkan kebenaran. Selama kita bersatu, tidak ada iblis, monster, atau makhluk jahat yang berani menyerang. Melihat penghalang sihir itu menghilang, semangat semua orang pun melambung tinggi. Tatapan Mo Feng setajam logam tempa, seperti pemindai. Mengandalkan persepsinya yang kuat, dia dengan cermat memindai setiap gerakan yang tidak biasa di dalam dan di luar lembah Huan Yun. Namun, dia tetap tidak dapat mendeteksi anomali apapun, dan dia juga tidak dapat merasakan keberadaan larangan sihir apapun.
Itu tidak masuk akal. Jika memang ada susunan sihir yang terpasang di lembah Huan Yun, keberadaannya bergantung pada ki penghalang sihir. Sekarang ki penghalang sihir telah berkurang secara signifikan, susunan sihir seharusnya tidak dapat disembunyikan. Mengapa tidak dapat terdeteksi? Ekspresi Mo Feng tegang, tenggelam dalam pikirannya. Anehnya, saat ki penghalang sihir perlahan surut, tidak ada jejak aktivitas klan iblis. Ketenangan sementara itu terasa agak menyeramkan. Karena sumber kejahatan berasal dari ki penghalang sihir, Mo Feng tidak dapat menyelidikinya lebih lanjut untuk saat ini dan hanya dapat terus bekerja sama untuk menghilangkan dan memurnikan ki penghalang sihir. Selama ki penghalang sihir dapat dihilangkan, klan iblis tidak akan berdaya untuk menimbulkan masalah meskipun mereka menginginkannya. Sepenuhnya. Setelah beberapa jam melakukan penyingkiran dan pemurnian, jarak pandang di seluruh lembah Huan Yun menjadi lebih terang. Ki penghalang sihir yang sebelumnya sangat meresap di area antara langit dan bumi menjadi sangat tipis. Namun, bagian dalam lembah Huan Yun tetap menjadi hamparan kesuraman, realitanya sulit dipastikan. Mo Feng dengan cermat mengamati dan memeriksa, merasa bahwa tidak ada tanda-tanda ki penghalang sihir yang telah hilang berkumpul kembali di sekitarnya. Selain kualitas udara yang sedikit lebih buruk, tidak ada hal yang luar biasa. Tentu saja, sebagai pemimpin aliansi jalan kebenaran saat ini dan mewakili prestise sekte Piao Miao, Mo Feng secara alami sudah siap. Langsung, Sang Guan Yue dan Luo Yang, masing-masing memimpin tim mereka, bertemu satu demi satu. Kecuali beberapa individu termasuk Luo Yang, semua orang sudah menganggap Mo Feng sebagai tulang punggung kekuatan aliansi jalan kebenaran ini. Melihat bahwa sejumlah besar ki penghalang sihir memang telah dihilangkan, Luo Yang hanya bisa terdiam. Sebaliknya, Sang Guan Yue berinisiatif bertanya, "Kakak Mo Feng, ki penghalang sihir hampir hilang, dan energi vital semua orang telah berkurang drastis. Apakah kakak memiliki pendapat? Meskipun ki penghalang sihir telah dibersihkan, tidak ada tanda-tanda kehadiran iblis. Jika ini benar-benar hanya pengalihan perhatian, maka itu terlalu cerdik, mampu bersembunyi begitu dalam," kata Mo Feng dengan serius. "Lalu, apakah kita masih harus masuk?" Sang Guan Yue bertanya lagi. "Tentu saja, tetapi untuk berjaga-jaga, mari kita tunggu dan lihat dulu, dan amati apakah ada tanda-tanda ki penghalang sihir yang telah dihilangkan kembali aktif. Lagi pula, kita semua sudah sangat kelelahan. Mari kita istirahat di sini, memulihkan diri, dan menunggu saat yang tepat sebelum kita melanjutkan bersama," kata Mo Feng dengan nada hati-hati. Memang, kehati-hatian adalah yang terbaik, Sang Guan Yue mengangguk. Luo yang memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap Luo Tianhong dan tidak sabar untuk mendapatkan lebih banyak waktu, jadi dia tentu saja tidak akan keberatan. Sementara itu, Han Yu yang khawatir tak kuasa bertanya, "Kakak, ki penghalang sihir hampir hilang sekarang, mengapa kepala beruang besar belum kembali juga?" "Xiao Yu, kakak mengerti perasaanmu, tapi kuharap kau bisa mempersiapkan diri secara mental," kata Han Lin dengan suara rendah. "Bersiaplah secara mental." Wajah Han Yu yang lembut membeku. Baginya, ini benar-benar seperti petir di siang bolong. "Jangan panik, ki penghalang sihir sudah tidak lagi menjadi ancaman. Kakak senior akan menyelidiki terlebih dahulu." Mo Feng selalu berhati-hati, terutama melihat keberadaan Luo Tianhong yang tidak diketahui dan Luo Yang tidak menunjukkan kekhawatiran, yang membuatnya cukup curiga. Langsung, sebuah cermin harta karun muncul di tangan Mo Feng, indah dan berkilau. Cermin matahari suci. Itu adalah harta sihir tingkat tinggi berperingkat mendalam yang dapat meminjam kekuatan matahari surgawi, mengumpulkan cahaya matahari suci, menerangi roh jahat, dan menghilangkan penghalang jahat. Tidak ada iblis, monster, atau hantu yang dapat bersembunyi di bawah cermin matahari suci. Tatapan Mo Feng tajam, dia melancarkan mantra sihirnya, mengaktifkan cermin matahari suci. Kumpulkan cahaya. Matahari yang sangat besar di alam semesta, cahaya suci yang cemerlang, bersinar di atas cermin matahari suci, mengumpulkan ki yang murni. Seperti penerangan cahaya suci, ia menerangi seluruh lembah Huan Yun. Di bawah penerangan cahaya suci, ki penghalang sihir yang semula tipis dimurnikan satu demi satu. Kemudian, cahaya suci menembus lembah Huan Yun, menerobos kegelapan, dan sebuah gambar yang jelas muncul di hadapan mata mereka. Bahkan pola-pola di bebatuan pun terlihat jelas. Mau tak mau. Saat pandangan semua orang mengikuti cahaya suci menuju lembah Huan Yun, mereka ngeri melihat bagian dalam lembah Huan Yun dipenuhi dengan tumpukan tulang. Pemandangan itu tampak mengejutkan dan membuat mereka gemetar ketakutan. Tempat terlarang kematian yang dirumorkan itu memang layak disebut demikian. Astaga, bagaimana mungkin ada begitu banyak tulang di dalam lembah Huan Yun? Mengerikan, berapa banyak orang yang telah meninggal di sana? Bagaimana kalau kita kembali saja? Jika dilihat secara jernih, sama sekali tidak ada harta karun di lembah Huan Yun. Sekalipun ada, kita tidak akan memiliki kekuatan untuk memperebutkannya. Mungkin kita akan berakhir seperti tulang-tulang putih di dalam sana. Untuk apa repot-repot? Kenapa kau panik? Bukankah kakak senior Mo Feng dan beberapa orang lainnya ada di sini? Lagi pula, ki penghalang sihir hampir hilang. Kenapa kau merasa bersalah? Jika kita hanya lari ketakutan seperti ini, bukankah itu akan sangat memalukan? Saya lebih memilih dipermalukan daripada kehilangan nyawa. Banyak murid yang ingin mencari nafkah di tengah kekacauan begitu ketakutan melihat pemandangan di hadapan mereka sehingga mereka mundur. Terutama beberapa murid yang penakut dari sekte-sekte kecil, yang diam-diam menyelinap pergi. Mo Feng tidak mempedulikan yang lain.
Ekspresinya fokus, tatapannya tajam. Dia mengendalikan cermin matahari suci, melepaskan indera mendalam yang kuat, mengintegrasikannya dengan cahaya suci untuk menyelidiki pergerakan yang tidak biasa di lembah Huan Yun dengan lebih mendalam dan teliti. Mungkin karena komposisi batuan alami lembah Huan Yun, cahaya suci perasaan mendalam Mo Feng tidak mampu menembus lapisan tanah, sehingga menyulitkan untuk melakukan penyelidikan lebih dalam. Justru karena alasan inilah Mo Feng menjadi semakin curiga di dalam hatinya. Mustahil, jika susunan sihir benar-benar ada, cermin matahari suci pasti dapat merasakannya. Mungkinkah metode pengaturan susunan para pencuri iblis terlalu cerdas? Ekspresi Mo Feng tampak serius. Sebelum memahami kebenaran, bahkan Mo Feng pun tidak berani mengambil kesimpulan. Saat cahaya suci bersinar, Mo Feng tiba-tiba terkejut menemukan sebuah gua gelap di dalam lembah Huan Yun. Sebuah penghalang dipasang di dalam gua gelap itu, tetapi terisolasi oleh kekuatan aneh, sehingga sulit bahkan bagi cahaya suci untuk menembusnya. Mungkinkah harta karun yang disebut-sebut itu tersembunyi di dalam gua iblis ini? Mo Feng merenung dalam hatinya. Keberadaan gua gelap yang aneh itu telah membangkitkan rasa ingin tahu yang kuat dalam diri Mo Feng. Untuk waktu yang lama, Mo Feng menarik kembali cermin matahari suci, merenung dalam diam. Kakak senior Mo Feng, bagaimana situasi di dalam? Tanya Han Yu dengan cemas. Untuk saat ini, belum terlihat jejak manusia hidup, jawab Mo Feng. Ini, wajah Han Yu yang lembut memucat. Jangan khawatir, barusan, setelah penyelidikan cermatku, ada sebuah gua gelap yang tersembunyi di bagian terdalam lembah Huan Yun. Sayangnya, kemampuan kakak senior terbatas, dan aku tidak bisa memastikan keberadaannya. Jika adik junior Gu Xiong dan yang lainnya masih hidup, kemungkinan besar mereka telah memasuki gua gelap itu, jawab Mo Feng. Dengan kekuatan sepupuku, penghalang sihir biasa tentu sulit ditembus. Aku hanya takut ada seseorang yang membuat masalah di balik layar. Gu Fei sengaja melirik Luo yang dengan dingin. Luo yang langsung mengabaikannya, tanpa bukti, bahkan jika Gu Xiong terbunuh, kesalahan tidak mungkin ditimpakan padanya. Namun, Han Yu menjadi cemas. Dia meraih tangan Han Lin dan bertanya, "Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku benar-benar khawatir dengan si kepala beruang besar itu." Jangan khawatir, kakak senior Mo Feng punya keputusannya sendiri, Han Lin menghela napas. Benar, kita mungkin telah membuat para pencuri iblis waspada sekarang, dan para pencuri iblis bersembunyi dengan baik. Musuh berada dalam kegelapan, dan kita berada di tempat terbuka. Tidak bijaksana untuk mengambil risiko secara gegabah. Mari kita tunggu dan lihat, dan tunggu saat yang tepat, kata Mo Feng dengan tegas. Mo Feng sudah siap dan memiliki harta sihir yang ampuh untuk perlindungan, tetapi dia adalah seorang petarung tangguh yang sudah berada di alam transformasi naga. Tanpa kepercayaan diri yang cukup, dia sama sekali tidak akan mengambil risiko dengan mudah. Mau tak mau, tatapan Mo Feng beralih ke Luo Yang, dan dia bertanya dengan penuh makna, "Saudara Luo Yang, mengapa kau menjadi diam? Apakah kau tidak punya pikiran di hatimu? Pikiran apa lagi yang mungkin kumiliki? Semuanya terserah keputusanmu." Luo yang sama sekali tidak ikut campur, tetapi tertawa dalam hati dengan puas. "Hehe, jika kau suka menunggu, tunggulah dengan sabar. Ketika waktunya tepat, harta itu akan menjadi milik keluarga Luo kita." Mo Feng merasa hal itu tidak menarik dan penuh kecurigaan. Dia selalu merasa bahwa tindakan keluarga Luo kali ini sangat tidak biasa. Dan karena Luo yang bungkam, Mo Feng tidak bisa memahaminya untuk sementara waktu. Saat Mo Feng dan yang lainnya masih ragu-ragu, Lin Chen sudah berhasil menyelinap masuk ke gua iblis bawah tanah. Bagian 1039. Gua setan yang gelap itu sangat mengerikan. Lin Chen sendirian, bergerak diam-diam melalui lorong-lorong gelap dan sempit yang saling bersilangan dan terhubung. Jika bukan karena ingatan jiwa An Ye, Lin Chen mungkin akan tersesat di gua iblis. Tetes, tetes, gelombang. Di lorong gelap yang menyeramkan itu, serangkaian suara tetesan air yang jernih bergema, tetapi terdengar sangat aneh di telinga. Lingkungan sekitarnya sangat lembab, dipenuhi keheningan yang mencekam. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa di dalam gua iblis, ki penghalang sihir yang sangat kuat meresap di udara. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan menyentuh dinding batu yang dingin itu. Rasa dingin yang menusuk tulang langsung menembus tubuhnya, dan ia berseru kaget, betapa mengerikan ki penghalang sihir ini. Setelah bertahun-tahun terakumulasi, ki penghalang sihir ini telah menyatu dengan batu. Itu benar. Energi penghalang ajaib berasal dari sifat yin dan jahat lembah Huan Yun itu sendiri, terakumulasi dari waktu ke waktu, menciptakan fondasi yang dalam. Mo Feng dan yang lainnya tampaknya telah membersihkan ki penghalang sihir, tetapi mereka gagal membasmi sumber kejahatan tersebut. Ki penghalang sihir yang terkumpul di dalam gua iblis ribuan, bahkan puluhan ribu kali lebih kuat daripada di luar. Lin Chen, energi roh jahat di gua iblis ini sangat kuat, dan terdapat larangan sihir yang dahsyat dan tak dikenal. Tuan menyarankanmu untuk mundur selagi iblis itu belum menyadari keberadaanmu. Saran naga iblis darah. Aku tahu senior naga darah mengkhawatirkanku, tapi demi ayahku, aku tidak akan menyerah pada buah pengumpul jiwa. Lin Chen bersumpah dengan tekad bulat. Siapa yang mengkhawatirkanmu? Tuan mengkhawatirkan Tuan. Jangan lupa bahwa kau dan aku sekarang adalah satu. Jika kau mati, Tuan juga tidak akan bisa lolos dari malapetaka ini. Naga iblis darah mendengus pelan. Apakah mencari kekayaan itu membahayakan? Lin Chen tersenyum malu-malu. Kau boleh memiliki rumput pengumpul jiwa, tapi mengapa kau harus memilih tempat iblis ini?
Naga iblis darah dipenuhi rasa tak berdaya. Kau juga tahu bahwa rumput pengumpul jiwa adalah barang langka. Bahkan di kolam iblis hitam, tidak ada jaminan kau bisa menemukan rumput pengumpul jiwa. Tapi di gua iblis ini, sudah dipastikan buah pengumpul jiwa ada. Bagaimana mungkin aku menyerah? Lin Chen berkata dengan ekspresi penuh tekad, ayahku dalam kesulitan karena aku. Aku sama sekali tidak bisa mengecewakan ayahku lagi. Baiklah, mengingat baktimu kepada orang tua, Tuan tidak akan mencoba membujukmu lagi. Namun, jalan di depan penuh bahaya. Ingatlah untuk berhati-hati. Naga iblis darah hanya bisa berkompromi dengan berat hati. Baiklah, mari kita lakukan satu langkah demi satu langkah. Aku selalu merasa keberuntunganku tidak buruk. Lin Chen mengangguk sedikit. Karena dia berani memasuki bahaya, dia tentu saja memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu. Selain itu, Lin Chen sudah mengetahui rencana Motong. Jika Motong berhasil, bukan hanya semua murid aliansi jalan kebenaran di luar sana yang akan mati di mata air kuning, tetapi juga akan membahayakan rakyat jelata. Meskipun Lin Chen bukanlah orang yang sangat baik hati dan penuh belas kasih, dia selalu membedakan antara baik dan jahat. Dia tidak membenci orang-orang dari klan iblis, tetapi dia sama sekali tidak akan membiarkan klan iblis menyakiti orang yang tidak bersalah. Saat ia masuk lebih dalam ke gua iblis, Lin Chen samar-samar merasakan sejumlah besar fluktuasi energi. Ya, di dalam gua iblis, selain Motong, terdapat juga ratusan kultivator iblis tingkat tinggi yang berkumpul. Menurut ingatan jiwa An Ye, Motong memiliki dua jenderal yang cakap, satu adalah An Ye, dan yang lainnya bernama Gos Luo. Kultivasi Gos Luo lebih tinggi, mencapai alam sihir emas putaran ke-8. Untungnya, Motong meremehkan Lin Chen. Jika dia mengirim Gos Luo untuk menghadapinya, Lin Chen kemungkinan akan kesulitan untuk melarikan diri. Saat ini juga, Lin Chen memiliki jimat mayat palsu yang melekat padanya, ditambah dengan kemampuan bersembunyinya yang luar biasa, sehingga sulit untuk mendeteksinya bahkan jika dia berjalan bola-balik di depan para iblis. Mengikuti fluktuasi energi tersebut, Lin Chen dengan hati-hati meraba-raba jalannya masuk. Ia menemukan bahwa di dalam gua iblis yang luas, ratusan kultivator iblis tingkat tinggi sudah berada di posisi masing-masing, siap bertempur. Pertempuran sengit dengan aliansi jalan kebenaran kemungkinan besar tak terhindarkan. Namun, dari ingatan jiwa yang diperoleh Lin Chen, para kultivator iblis tingkat tinggi ini hanyalah korban untuk rencana Motong kali ini. Lagi pula, konspirasi Motong telah direncanakan selama bertahun-tahun, dan orang ini memiliki ambisi yang sangat besar. Dia tidak pernah membocorkannya, dan para kultivator iblis tingkat tinggi yang direkrutnya semuanya adalah bawahan paling setianya, yang dilatih langsung olehnya. Namun, makhluk iblis kuno roh jahat, setelah bertahun-tahun memburuk akibat ki penghalang sihir, telah mengalami perubahan kualitatif. Untuk menghidupkan kembali roh jahat, ia juga harus mendapatkan yuan sihir yang sesuai. Selain itu, dengan begitu banyak orang di sekitarnya, bahkan bawahan yang paling setia pun bisa mengkhianatinya sewaktu-waktu. Oleh karena itu, Motong tidak ingin membongkar rencananya, dan bawahan yang dilatihnya secara pribadi hanya bisa menjadi korban untuk keseluruhan rencana tersebut. Tentu saja, Lin Chen tidak tertarik pada para kultivator iblis ini, dan dia juga tidak memiliki simpati sedikit pun terhadap mereka. Saat ini, tidak ada aktivitas di luar, yang menunjukkan bahwa Motong belum mengucapkan mantra. Lin Chen tidak berani mendekati kolam sihir tempat Motong berada, jadi dia hanya bisa tetap diam dan menunggu kesempatan yang tepat. Lin Chen, apa rencanamu sekarang? Naga iblis darah tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Jika musuh tidak bergerak, aku juga tidak akan bergerak. Mari kita tunggu dan lihat. Jawab Lin Chen. Bagaimana jika para kultivator jalan kebenaran di luar sana tidak termakan umpan? Kali ini, murid-murid dari berbagai sekte dan keluarga berpengaruh berkumpul, dan ada beberapa individu kuat seperti Mo Feng yang bertanggung jawab. Karena mereka ada di sini, bagaimana mungkin mereka menyerah begitu saja? Itu benar, kalian manusia selalu serakah. Jika kalian tidak mendapatkan harta karun eksotis itu, kalian pasti tidak akan menyerah. Berdasarkan identitasku saat ini saja, aku tidak memiliki kekuatan persuasif. Aku hanya bisa menggunakan metodeku sendiri untuk menghentikan konspirasi Motong. Ini juga merupakan kesempatan langka untuk latihan kultivasiku. Ekspresi Lin Chen tegas. Setelah pertempuran sengit dengan An Ye, dia telah memperoleh banyak manfaat dan ada tanda-tanda terobosan dalam kultivasinya. Selama ia mendapatkan kesempatan yang tepat, Lin Chen akan memicu kesengsaraan surgawi dan menggunakan kekuatan-kekuatan surgawi untuk menerobos formasi sihir secara paksa. Mungkin, bahkan Motong pun tidak akan menyangka seseorang akan mengalami kesengsaraan di lembah Huan Yun. Dan kekuatan dari kesengsaraan pil yang dihadapi Lin Chen bukanlah hal yang sepele. Jika dihalangi oleh kekuatan eksternal, kekuatannya akan menjadi lebih mengerikan. Inilah modal Lin Chen untuk melawan Motong. Di dalam kolam ajaib, Motong duduk dengan wajah muram, wajahnya tampak sedih. Sepasang matanya yang merah menyala berkedip-kedip dengan cahaya aneh dan menyeramkan. Tuan, orang-orang jalan kebenaran di luar sana telah menghilangkan ki penghalang sihir, tetapi mereka belum melakukan gerakan lebih lanjut. Seorang pria berjubah hitam membungkuk dan berkata, orang ini adalah hantu Luo. Pemimpinnya, Mo Feng, adalah murid langsung dari tetua Huan Kong dari Sekte Piao Miao. Orang ini selalu berhati-hati. Untuk menjebak mereka, kita butuh kesabaran, kata Motong dengan tenang. Ya, bawahan ini mengerti.
Ghost Luo menangkupkan tangannya dan berkata, namun, menurut penyelidikan bawahan ini sebelumnya, Mo Feng memiliki harta karun aneh yang melindunginya dan dapat menghilangkan ki penghalang sihir. Kekuatannya luar biasa. Karena dia adalah murid langsung tetua Huan Kong, tentu saja dia datang dengan persiapan matang. Mata Motong berkedip, dan dia berkata dengan wajah muram, tapi fondasi lembah Huan Yun yang telah kubangun selama bertahun-tahun bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan oleh harta sihir kecil. Bawahan ini terlalu berhati-hati. Ghost Luo mengangguk sedikit dan bertanya lagi, bagaimana dengan pencuri kecil yang tadi? Pencuri kecil ini sangat cakap dan sangat licik. Tuan memang meremehkannya, membiarkannya lolos secara kebetulan. Motong mendengus dingin, namun, Lin Chen ini kemungkinan juga berada di sini untuk harta karun eksotis. Orang-orang dari jalan kebenaran selalu serakah dan tentu saja tidak akan menyerah. Menurut maksud Tuan, akankah pencuri kecil ini kembali untuk mati? Hantu Luo mengerutkan kening dan bertanya. Tuan masih belum bisa memahami dirinya sepenuhnya, tetapi pencuri kecil ini adalah kultivator ganda yang langka, menguasai jalur kebenaran dan iblis, dan dia adalah prajurit naga terkuat di dunia dengan potensi tak terbatas. Jika dia bisa menjadi korban bagi roh jahat, itu akan memiliki efek ajaib yang tak terduga. Motong telah memikirkan Lin Chen sepanjang waktu dan berkata dengan serius, perhatikan baik-baik. Jika kau menemukan pencuri kecil itu, pastikan untuk membawanya kembali kepada Tuan. Iya, bawahan ini pasti tidak akan mengecewakanmu. Sumpah Ghost Luo, membungkuk, dan mundur. Di luar, Mo Feng dan yang lainnya cukup sabar, bahkan menunggu selama beberapa jam. Beberapa jam sudah cukup bagi mereka untuk memulihkan vitalitasnya. Saat itu, malam mulai menjelang, dan langit mulai agak gelap, terutama di lembah Huan Yun, di mana terasa suasana yang sangat mencekam di mana-mana. Selama proses ini, lebih dari 20 murid, karena tidak tahan dengan kesabaran dan tekanan psikologis, mundur karena menyadari kesulitannya dan diam-diam pergi. Mereka semua adalah seniman bela diri spiritual dengan kultivasi tingkat rendah. Saat ini juga, Mo Feng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, seperti patung batu, dengan tenang mengamati pergerakan di dalam lembah Huan Yun, tidak melewatkan detail sekecil apapun. Kakak senior Mo Feng, lihat, langit hampir gelap. Lingkungan di lembah Huan Yun tidak menguntungkan kita. Dan ki penghalang sihir yang telah dihilangkan belum menunjukkan perubahan apapun. Apakah menurutmu kita harus? Sangguan Yue tak kuasa menahan diri untuk melangkah maju dan bertanya. Justru karena lingkungan lembah Huan Yun itu istimewa, masalah lebih mungkin terungkap di malam hari. Aku merasa bagian dalam lembah Huan Yun benar-benar tidak sederhana, dan kita tidak boleh bertindak gegabah. Karena kau sangat mempercayaiku, tentu saja aku harus bertanggung jawab atas keselamatanmu. Mo Feng berkata dengan serius, mari kita masuk besok subuh. Jika masih tidak ada perubahan, kita akan menerobos masuk. Baiklah, aku akan mendengarkanmu dalam segala hal. Sangguan Yue mengangguk sedikit. Terima kasih atas pengertianmu. Mo Feng tampak berterima kasih dan melirik Luo Yang, lalu bertanya, Saudara Mo, sepupumu sudah lama berada di lembah iblis. Mengapa kau tidak merasa khawatir? Hidup dan mati ditentukan oleh takdir, dan kekayaan berada di tangan surga. Sekalipun Tian Hong melakukan kesalahan, aku tidak berdaya, kata Luo Yang dengan tenang. Hehe, kakak Luo masih berpikiran terbuka, tapi aku menyarankan keluarga Luo untuk tidak bermain curang, kalau tidak jangan salahkan aku kalau aku dianggap kejam. Senyum Mo Feng mengandung peringatan serius. Saudara Mo, dalam hal kultivasi, aku memang lebih rendah darimu, tetapi reputasi keluarga Luo kita bukanlah sesuatu yang bisa dihina begitu saja. Hormati dirimu sendiri, kata Luo Yang dingin. Baiklah, kuharap aku terlalu berhati-hati. Mo Feng tidak berkata apa-apa lagi, tetapi berpikir dalam hati, lembah Huan Yun dekat dengan wilayah pengaruh keluarga Luo. Berita tentang kemunculan harta karun eksotis itu kemungkinan besar disebarkan oleh keluarga Luo. Pasti ada rahasia tersembunyi. Dan Han Yu pun mulai tidak sabar, berkata dengan ekspresi cemas, kakak, kita sudah menunggu seharian penuh, dan si kepala beruang besar itu belum juga kembali. Apakah kita akan terus menunggu? Xiao Yu, jangan berbuat nakal. Dengarkan pengaturan kakak Mo Feng, kata Han Lin dengan wajah tegas, sambil menghela napas dalam hati. Mereka telah menunggu begitu lama, ia khawatir Lin Chen telah mengalami kemalangan. Gu Fei juga cukup tidak sabar dan tak kuasa berkata kepada Luo Yang. Kemarin, kakakku Xiong memang bertindak tidak pantas, tetapi itu adalah pertarungan yang sah dan adil. Jika ada orang dari keluarga Luomu yang berani menyakiti sepupuku, keluarga Gu kami dan keluarga Luomu akan berdamai. Saudara Fei, tanpa bukti apapun, jangan menuduh orang seenaknya. Lagi pula, jika Anda ingin berbicara tentang ketidakdamaian, apakah Anda pikir hubungan antara kedua keluarga kita sangat harmonis? Luo Yang menatapnya dengan jijik. Kau, Gu Fei menggertakkan giginya karena benci. Cukup, hentikan perdebatan. Semuanya, istirahatlah dengan baik, pulihkan kondisi kalian, dan kita akan pergi bersama besok. Kata Mo Feng dengan suara berat. Karena sudah lama tidak dapat memastikan situasi sebenarnya di lembah iblis, dia juga merasa sedikit kesal. Bagian 1040. Keesokan harinya. Langit cerah, dan matahari terbit. Setelah menunggu sepanjang malam, tidak ada tanda-tanda ki penghalang sihir yang telah dihilangkan itu menyala kembali. Mo Feng juga telah mengamati area tersebut sepanjang malam dan tidak mendeteksi adanya anomali.
Namun justru karena terlalu tenang, Mo Feng merasa semakin gelisah, sementara semua orang sudah menjadi cukup tidak sabar dan perlu mengambil keputusan. Tak terelakkan. Memanfaatkan yang Qi yang melimpah, Mo Feng sekali lagi mengaktifkan alam Sein Yang, mengumpulkan cahaya suci untuk menerangi seluruh lembah Huan Yun. Dia memurnikan semua Qi penghalang sihir yang tersisa di udara. Setelah menunggu semalaman tanpa ada aktivitas, Luo Tianhong pun merasa sedikit gelisah dan berinisiatif bertanya, "Kakak Dao Mo Feng, kita sudah menunggu dengan tenang sepanjang malam, apakah kita akan menunggu 1 hari lagi?" Meskipun belum ditemukan anomali di lembah Huan Yun, jika benar-benar ada susunan sihir yang tersembunyi, maka teknik pembentukan susunannya sangat mendalam. Kata Mo Feng dengan serius, "Tentu saja, ini hanya dugaan pribadi saya. Karena kita sudah di sini, kita tidak bisa hanya berdiam diri. Mari kita masuk. Semuanya, ingatlah untuk berhati-hati. Jika ada anomali, kalian harus segera mundur." "Bagus sekali," kakak Mo Feng akhirnya setuju. Han Yu merasa gelisah dan dengan cemas bertanya, "Kakak, semalaman telah berlalu, aku ingin tahu bagaimana keadaan kepala beruang besar sekarang. Lihat dirimu, wajahmu tampak pucat. Ada banyak sekali talenta muda di dunia ini yang lebih hebat dari Lin Chen, jadi mengapa kau begitu tergila-gila padanya?" Han Lin menghela napas. "Kau tidak mengerti urusan hati," kata Han Yu dengan ekspresi sedih dan nada rendah, "jika si kepala beruang besar benar-benar mengalami kecelakaan, Xiao Yu akan sangat sedih." "Baiklah, kalau kau terus bicara, kakak akan benar-benar cemburu," kata Han Lin dengan ekspresi tak berdaya, menghiburnya, "Jangan khawatir, Lin Chen cukup cerdik, mungkin dia sudah menemukan gua harta karun itu." "Aku harap begitu," Han Yu menghela napas pelan, hatinya dipenuhi kekhawatiran. Luo yang mendengar semuanya dengan jelas dan mendengus, masih memikirkan Lin Chen itu. Dia mungkin sudah menjadi tumpukan tulang sekarang. Tapi bagaimana dengan Tianhong? Sudah begitu lama, kenapa tidak ada kabar? Mungkinkah sesuatu benar-benar terjadi? Saat ini juga, Mo Feng menarik kembali alam Sein Yang, dan lembah Huan Yun kini bersih. Dia berbalik dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Semuanya. Meskipun tidak ada anomali di dalam lembah Huan Yun, saya tidak dapat menjamin keamanan mutlak. Apakah akan maju atau mundur sepenuhnya terserah kalian. Saya tidak akan bertanggung jawab." Saudara Dao Mo Feng, dengan kekuatan sebesar ini sekarang, bahkan jika ada pencuri iblis yang membuat masalah, mereka tidak akan mampu menimbulkan banyak keributan. Karena kita sudah berada di sini, tidak ada alasan untuk pulang dengan tangan kosong. Luo yang berkata dengan penuh keyakinan dan suara yang dalam, "Jika memang ada pencuri iblis, ini adalah kesempatan bagus untuk membasmi mereka sampai ke akar-akarnya dan membangun prestise bagi jalan kebenaran kita. Sekarang setelah Qi penghalang sihir telah dihilangkan, jika masih ada susunan sihir, itu tidak cukup untuk menimbulkan ancaman," kata Sang Guan Yue dengan nada tegas, "Kita tidak mencari harta karun langka, tetapi kita berusaha untuk membasmi iblis dan melindungi Dao. Perjalanan kultivasi ini tidak akan sia-sia." "Baiklah, ayo pergi," seru Mo Feng dengan lantang. Segera setelah itu, dipimpin oleh Mo Feng, ratusan murid elit jalan kebenaran, penuh semangat, menyerbu langsung ke lembah Huan Yun. Pada saat yang sama, tersembunyi di lorong rahasia Gua Iblis, Lin Chen samar-samar merasakan gangguan dari dunia luar dan terkejut, para murid jalan kebenaran di luar sana akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertindak. Mereka tidak akan menyerah sampai mentok. Inilah sifat jahat kalian manusia, tidak tahu mana hidup dan mana mati. Naga Iblis darah mendengus. Pertempuran sengit tak terhindarkan. Ekspresi Lin Chen menjadi bersemangat. Setelah semalaman bersembunyi dan berlatih dengan tenang, Lin Chen menemukan bahwa Gua Iblis sangat cocok untuk mengolah teknik iblis. Terutama setelah menyerap sejumlah besar Qi penghalang sihir, jiwa iblis emas Lin Chen sangat diperkuat, dan cermin pemurnian iblis juga menyimpan sejumlah besar energi iblis. Bahkan menghadapi lawan yang kuat seperti An Ye, Lin Chen tidak akan gentar. Adapun kultivasi Lin Chen, setelah ditempa oleh pertempuran sengit dan ditempa dalam kultivasi yang tenang, ada tanda-tanda halus bahwa batasnya telah terlampaui. Selama dia menemukan kesempatan yang tepat, dia bisa memicu cobaan dan melampaui batas tersebut. Di kolam iblis, Gos Luo bergegas kembali untuk melapor, "Tuan, para murid jalan kebenaran di luar sana sudah mulai bertindak." "Hehe, mereka memang sangat sabar, tapi sesabar apapun mereka tetap tidak bisa menahan godaan harta karun langka." Mata Motong menatap tajam, dan semuanya tampak berada di bawah kendalinya. "Ngomong-ngomong, Tuan, ada sesuatu yang mungkin akan mengecewakan Anda. Setelah pencarian teliti saya di dalam dan di luar lembah Huan Yun semalam, saya tidak menemukan jejak pencuri kecil itu," kata hantu Luo agak gugup. "Lin Chen ini sangat licik, aku khawatir akan sulit untuk memikatnya," kata Motong dengan nada serius, semuanya terfokus pada membangkitkan roh jahat. "Meskipun ada persembahan yang disimpan, roh hidup yang segar lebih cocok. Pergi dan bawa Mo Feng kembali, jangan mengecewakanku." "Iya," jawab hantu Luo dengan hormat. Saat ini juga, Mo Feng dan yang lainnya, dengan persiapan matang, memasuki area inti lembah Huan Yun. Saat memasuki lembah Huan Yun, selain kerangka-kerangka yang berserakan di tanah yang tampak agak menyeramkan, tidak ada hal lain yang tidak biasa. Dan Mo Feng terus memantau pergerakan Qi penghalang sihir di dalam dan di luar. Untungnya, tidak ada tanda-tanda Qi penghalang sihir yang aktif. Untuk saat ini, lembah Huan Yun aman. "Saudara Dao Mo Feng, di mana gua gelap yang kau sebutkan tadi?" Luo yang tak kuasa menahan diri untuk bertanya.
Medan di lembah Huan Yun sangat kompleks. Jaraknya masih beberapa mil dari lokasi gua gelap itu, kata Mo Feng dengan sungguh-sungguh, hanya saja gua gelap ini adalah sesuatu yang belum sempat saya jelajahi. Semuanya, mohon jangan bertindak gegabah nanti. Baiklah, Luo yang mengangguk sedikit, merasakan kurangnya pergerakan di lembah Huan Yun, dia justru merasa gelisah. Iya, sejak memasuki lembah Huan Yun, lingkungan sekitarnya terasa damai, dengan nuansa sunyi dan mencekam. Dan Mo Feng terus-menerus mengamati dengan cermat, mencari titik-titik mencurigakan dan jejak iblis. Namun perjalanan itu terlalu sunyi, sangat sunyi hingga membuat orang merasa tidak nyaman. Apa kau tidak merasakannya? Di sini terlalu sunyi. Ya, sangat sunyi sampai-sampai menakutkan. Jangan menakut-nakuti diri sendiri. Itu hanya beberapa kerangka lagi. Bukankah kakak senior Mo Feng dan yang lainnya ada di sini? Jika ada gangguan, mereka pasti akan mendeteksinya tepat waktu. Benar, kali ini kita memiliki pasukan yang besar. Bahkan jika ada pencuri iblis yang membuat masalah, kita tidak takut. Semua orang berdiskusi dengan suara pelan, meredakan tekanan di hati mereka. Tiba-tiba, cahaya aneh bersinar dari kedalaman lembah Huan Yun. Mengikuti sumber cahaya, sebuah pintu masuk gua terpencil ditemukan di celah lembah Huan Yun. Dari kejauhan, tampak seperti mata iblis, terlihat agak menyeramkan. Sumber spiritual yang begitu kuat dan murni, pastilah merupakan harta karun surgawi dan duniawi. Mata Luo yang berbinar. Hati-hati dengan jebakan, Sang Guan Yue lebih berhati-hati. Jika itu benar-benar harta karun langka, mengapa Luo Tianhong dan yang lainnya tidak menemukan apapun? Mungkin ini bukan hal yang mudah, kata Mo Feng dengan serius. Luo yang terkejut, karena cahaya aneh itu ada, berarti harta karun langka itu belum berpindah tangan, tetapi Luo Tianhong masih hilang. Mungkinkah sesuatu benar-benar telah terjadi? Kali ini, Luo yang pun tak bisa tenang. Kakak, si kepala beruang besar tidak mungkin sudah. Wajah Han Yu yang lembut memucat. Jangan khawatir, mungkin itu hanya ilusi yang diciptakan oleh pencuri iblis, Han Lin menghiburnya dengan pasrah. Sebenarnya, dia sudah lama kehilangan harapan untuk Gu Xiong. Sekalipun dia tidak mati di tangan pencuri iblis, kemungkinan besar dia akan mati di tangan Luo Tianhong. Namun, saat ini tidak ada bukti, jadi dia tidak bisa menuduh keluarga Luo. Ekspresi Luo yang tampak serius, dan dia bertanya, Saudara Dao Mo Feng, karena gua gelap telah ditemukan, apa rencana selanjutnya? Jangan terburu-buru, aku akan mengujinya dulu. Mata Mo Feng menyipit, dan dia mengaktifkan alam Sein Yang, mengumpulkan cahaya suci. Kejahatan menghancurkan. Mo Feng berteriak, dan cahaya suci bersinar, mengikuti cahaya aneh itu ke dalam gua yang gelap. Namun, ketika cahaya suci menyinari gua yang gelap, sebuah kekuatan aneh, seperti pusaran lubang hitam, benar-benar menelan cahaya suci tersebut. Ini, ekspresi Mo Feng tampak ngeri, dan dia langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Memang, cahaya aneh di dalam gua yang gelap itu sepertinya telah memicu semacam pembatasan, dan tiba-tiba berubah, seketika bertransformasi menjadi ki penghalang sihir jahat yang kuat dan menakutkan. Tidak bagus, seru Mo Feng. Boom, gelombang. Gua yang gelap itu bergetar hebat, seperti banjir yang meluap, dan ki penghalang sihir jahat yang luas dan dahsyat melonjak keluar dengan kekuatan gelombang mengerikan, mengikis cahaya suci dengan kuat dan seketika menyelimuti seluruh lembah Huan Yun. Penghalang ajaib. Ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka tidak menyangka ki penghalang sihir yang begitu besar dan menakutkan tersembunyi jauh di dalam gua yang gelap, dengan konsentrasi ribuan kali lebih kuat daripada di luar. Mundur, teriak Mo Feng. Tiba-tiba, sebuah suara serak dan tua, seperti mantra iblis kuno, bergema dari gua yang gelap dengan cara yang menyeramkan, Selamat datang, para tamu terhormat. Untuk menunjukkan sambutan kami, Tuan telah menyiapkan jamuan untuk Anda. Selamat menikmati. Pencuri iblis. Wajah semua orang tampak terkejut. Mo Feng bahkan lebih terkejut lagi. Dia tidak menyangka bahwa setelah mencari begitu lama, dia tidak bisa merasakan apapun. Ini hanya bisa berarti bahwa kultivasi pencuri iblis jauh di atas levelnya. Melarikan diri. Mo Feng bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri dan segera berbalik untuk mundur. Belum lagi sifat asli dari pencuri iblis tersembunyi ini, formasi ki penghalang sihir jahat di depan mereka saja sudah membuat mereka sangat ketakutan. Sayangnya, seluruh lembah Huan Yun telah ditelan oleh ki penghalang sihir jahat. Susunan sihir, yang telah lama tidak aktif, diaktifkan oleh penghalang sihir kuat yang terbentuk antara langit dan bumi, dan lapisan demi lapisan susunan penghalang sihir menyegel rapat seluruh lembah Huan Yun. Persepsi Mo Feng sangat tajam. Merasakan aktivasi susunan sihir, dia berseru kaget, tidak bagus. Benar-benar ada susunan sihir, jalan keluarnya tersegel. Tersegel, kakak Dao Mo Feng, apakah kau tidak punya penangkalnya? Luo yang juga merasa cemas. Kita telah ditipu. Mo Feng menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Dia mengaktifkan alam Sein Yang, dan cahaya suci yang kuat bersinar, menangkis ki penghalang sihir yang dahsyat yang datang dari segala arah. Ya, karena Mo Feng telah mempersiapkan diri, dia secara alami memiliki energi cahaya suci yang cukup tersimpan di alam Sein Yang. Istirahat, gelombang. Mo Feng meraung, dan energi cahaya suci yang kuat terkondensasi di alam Sein Yang, berubah menjadi pelangi panjang yang cemerlang, dengan paksa menembus lapisan penghalang sihir, mencoba menerobos jalan keluar dalam satu kali serangan.
Dia sama sekali tidak tahu. Energi cahaya suci itu diblokir oleh kekuatan aneh. Bang, gelombang. Ledakan keras menggema di balik penghalang sihir yang bergulir, menciptakan langit yang penuh dengan riak-riak cemerlang. Jelas, energi cahaya suci itu mendapat perlawanan dan hancur berkeping-keping. Susunan sihir yang sangat kuat. Ekspresi Mo Feng tampak ngeri. Bahkan energi cahaya suci pun tidak mampu menembusnya. Sebaliknya, energi penghalang sihir jahat itu tampak mengamuk, bergelombang seperti air pasang, disertai energi iblis yang menakutkan, dan menerjang mereka seperti gelombang pasang. Bum bum bum, gelombang. Gelombang ki penghalang sihir jahat yang bergulir menghantam cahaya suci dengan dahsyat. Meskipun terdapat energi cahaya suci yang tersimpan di alam Sein Yang, ki penghalang sihir jahat yang tersembunyi dan meletus di dalam lembah Huan Yun terlalu kuat. Kekuatan alam Sein Yang saja tidak akan mampu bertahan lama. Kita semua telah ditipu. Sudah berakhir, kita benar-benar terjebak oleh ki penghalang sihir jahat. Bagaimana mungkin? Kita jelas-jelas telah menghilangkan dan memurnikan ki penghalang sihir jahat itu, bagaimana mungkin ki penghalang sihir jahat yang begitu mengerikan bisa tersembunyi tanpa kita sadari? Wajah semua orang pucat pasi, dan mereka panik. Mo Feng juga memahami saat ini bahwa ki penghalang sihir jahat yang telah mereka hilangkan sama sekali tidak lenyap. Sumber ki penghalang sihir jahat itu sendiri ada di dalam lembah Huan Yun, tetapi telah disembunyikan dan disegel oleh susunan sihir.